Pemurnian Ki terkuat, episode 131-140. Bab 131, Bencana Keluarga Tang dan Keluarga Ji. Nama, Pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, 1 detik untuk diingat, novel-novel yang bagus tidak memiliki pop-up. Setelah Zheng Xiuchen menyetujui rencana Yang Yinzu, dalam 3 hari, komunitas bisnis di seluruh wilayah Jiangnan mengalami arus bawah. Keluarga Tang, ruang belajar. Wajah Tang Mingde membiru, dan ponselnya terus berdering. Tang Dong, grup pendiri secara sepihak mengumumkan penangguhan kerjasama dengan grup Tang kami. Tang Dong, grup investasi Crown Tianhe meminta untuk melakukan divestasi. Ketua, grup komunikasi Pesona. 1 panggilan demi 1, semua notifikasinya adalah berita buruk. Mitra utama grup Tang mengumumkan penghentian hubungan kerjasama mereka dengan grup Tang pada waktu yang hampir bersamaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Tang Mingde tampak jelek, dengan urat biru di dahinya. Butuh waktu puluhan tahun bagi keluarga Tang untuk memantapkan posisinya dalam komunitas bisnis Jiangnan saat ini. Tapi sekarang, sekutu keluarga Tang telah mengumumkan perpisahan mereka dari keluarga Tang. Lupakan saja 1 atau 2, dan dampaknya terhadap keluarga Tang tidak besar. Tapi sekarang lebih dari selusin keluarga terpecah, bagi keluarga Tang, tidak diragukan lagi itu adalah bencana. Lebih penting lagi, Tang Mingde bahkan tidak mendengar alasannya. Dia tidak tahu apa yang menyebabkan mitra ini pergi. Pada saat yang sama, keluarga Ji Dongshan sangat marah sehingga dia mendorong dengan kedua tangannya untuk menerbangkan semua dokumen di atas meja. Anjing-anjing ini, meskipun mereka membayar ganti rugi, harus memutuskan hubungan dengan keluarga Ji kita. Tanyakan pada mereka dan jangan berikan alasan, apa maksudnya. Ji Dongshan berkata dengan marah. Ji Rumei berjongkok, perlahan berkata bahwa dokumen yang jatuh ke tanah diambil, diletakkan kembali di atas meja, dan dengan lembut membujuk, "Ayah, jangan marah, tetap tenang. Perusahaan-perusahaan ini tidak segan-segan membayar besar-besaran ganti rugi yang dilikuidasi, tetapi mereka juga akan menangani kami. Pemutusan kerja sama keluarga Ji pasti karena alasan mereka. Kami akan mencari tahu apakah kami mengirim seseorang untuk memeriksanya." Ji Dongshan menggelengkan kepalanya, wajahnya masih jelek. Dia tahu tidak ada gunanya marah sekarang, tapi dia tetap tidak bisa tenang. Tidak peduli apa alasan perusahaan-perusahaan ini melakukan ini, tetapi mereka melakukannya, itu merupakan pukulan besar bagi keluarga Ji. Diperkirakan setelah kejadian hari ini, harga saham grup Huanben di bawah keluarga Ji akan anjlok hingga ke titik terendah. Saat pemegang saham kabur, grup Huanben akan bangkrut. Meskipun keluarga Ji memiliki bisnis sampingan lain, mereka terutama bergantung pada grup. Jika grup Huanben jatuh, keluarga Ji juga akan jatuh. Dalam situasi ini, setelah kerja keras selama beberapa generasi, keluarga Ji telah berkembang di selatan sungai Yangtze selama lebih dari 100 tahun sebelum mencapai statusnya saat ini. Jika hancur di tangan Ji Dongshan, bagaimana dia akan menghadapi leluhurnya? Kita harus menemukan cara untuk menyelamatkannya. Ji Dongshan berkata dengan mata merah. Ji Rumei mengerutkan kening dan berkata, "Ayah, saya akan mencari tahu alasan di balik perusahaan-perusahaan ini melakukan ini dan memberi saya waktu setengah hari." Ji Dongshan mengusap pelipisnya dan mengangguk. Pada akhir pekan, Fang Yu sedang berbaring di tempat tidur di kamar, memikirkan beberapa hal. Dia ingin pergi ke puncak absolut di barat laut untuk melihat rahasia apa yang tersembunyi di reruntuhan 5 sekte racun. Serangkaian hal yang terjadi akhir-akhir ini membuatnya sedikit bingung. Banyak hal yang sudah lama hilang di benaknya tiba-tiba muncul satu persatu. Hal ini mau tidak mau membuat Fang Yu sedikit curiga, apakah ada yang salah dengan ingatannya sebelumnya, atau persepsinya saat itu salah. Jika bukan karena 2 alasan ini, apa yang menyebabkan benda-benda yang hilang itu tiba-tiba pulih? Pemulihan. Memikirkan kata ini, kelopak mata Fang Yu bergerak-gerak, dan cahaya terang muncul di benaknya. Di tengah-tengahnya, sepertinya ada sesuatu yang pulih. Lalu apa itu? Fang Yu meletakkan tangannya di belakang kepalanya, mengerutkan kening. Setelah itu, dia mendengar suara dentuman pelan dari luar rumah, dan seruan Yu Yuiwe. Fang Yu pulih dari pikirannya, bangkit dan berjalan keluar kamar, dan melihat Yu Yuiwe duduk di tanah sambil menggosok lutut kirinya. Lututnya sedikit merah dan bengkak, dan sepertinya dia mengalami cedera serius.
Fang Yu melangkah maju, membantu Hui Yuiwei berdiri dan membiarkannya duduk di sofa. Saudara Fang Yu, apakah aku membangunkanmu? Yu Yuiwei berkata dengan nada meminta maaf, sepertinya ini sudah hampir tengah hari. Hari ini ibuku tidak sedang libur, jadi aku ingin memasak mie dulu. Petik 2. Bagaimana lututmu terluka? Fang Yu bertanya. Aku tidak sengaja terjatuh saat latihan kemarin sore, jadi aku mengambil cuti dan tidak ikut latihan. Yu Yuiwei menghela nafas dan berkata dengan sedih, pesta perayaan sekolah akan diadakan minggu depan, lebih baik saat itu. Cedera kecil, aku bisa menyembuhkanmu, kata Fang Yu. Saudara Fang Yu, apakah kamu masih sembuh? Yu Yuiwei bertanya dengan mata terbuka lebar. Ketika Fang Yu menyambungkan kaki kanannya yang patah, dia dalam keadaan koma. Setelah itu, Wang Yan tidak menyebutkannya padanya, jadi dia tidak pernah mengetahuinya. Fang Yu tidak berbicara, tapi mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di lutut kiri Yu Yuiwei. Tubuh Yu Yuiwei sedikit gemetar, wajahnya memerah. Setelah itu, dia merasakan arus hangat di lututnya, yang sangat nyaman. Telapak tangan saudara Fang Yu sangat hangat, jika kamu bisa memegangnya di tanganmu, pasti akan lebih nyaman. Yu Yuiwei berpikir pada Fang Yu sambil menatap Fang Yu di depannya. 10 detik kemudian, Fang Yu melepaskan telapak tangannya. Oke, seharusnya tidak apa-apa, kamu bisa berdiri dan mencoba, kata Fang Yu. Yu Yuiwei masih merasa sedikit menyesal karena telapak tangan Fang Yu dilepas, tetapi ketika Fang Yu mengatakan itu, dia berdiri dan menggerakkan kaki kirinya dengan ringan tanpa merasakan sesuatu yang tidak normal. Kemudian dia mencoba menghentakkan kaki kirinya lagi, namun tetap tidak merasakan sakit. Saudara Fang Yu, lututku sangat bagus. Yu Yuiwei terkejut dan menatap Fang Yu. Fang Yu mengambil gelas air dan menyesap airnya. Saudara Fang Yu, apakah kamu lapar? Aku akan memasakkan mie untukmu, kata Yu Yuiwei. Biarkan aku datang, aku tidak percaya dengan kemampuan memasakmu. Fang Yu berbaring, berdiri dan berkata, kalau begitu aku akan membantumu, kata Yu Yuiwei. Setelah makan siang, Yu Yuiwei segera bergegas ke sekolah untuk latihan karena cedera lutut kirinya sudah pulih. Fang Yu ingin beristirahat sebentar, lalu berangkat ke puncak barat laut. Namun ketika dia hendak istirahat, dia menerima telepon dari Qin Yimo. Saya akan mengikuti pameran kaligrafi dan lukisan pada malam hari, bisakah Anda menemani saya? Qin Yimo bertanya, aku merasa akhir-akhir ini kamu menjadi bergantung padaku. Ini bukan pertanda baik, jawab Fang Yu. Qin Yimo terdiam beberapa saat, dan berkata, sudah kubilang sebelumnya bahwa kakek memindahkan semua orang di sekitarku kembali ke ibu kota. Akhir-akhir ini, bahaya yang mengintai di sekitarku semakin meningkat, dan aku tidak punya cara lain. Yu berpikir sejenak dan menghela nafas. Siapa yang menjadikan Qin Yimo sebagai cucu Qin Wudao? Alasan mengapa anak laki-laki tua Qin Wudao melakukan ini adalah karena dia percaya bahwa Fang Yu tidak akan mati karena cucunya. Baiklah gelombang www.novelringan.com gelombang sampai jumpa, datanglah padaku lagi, aku ingin istirahat, kata Fang Yu. 2 jam kemudian, Fang Yu duduk di mobil Qin Yimo. Melihat Fang Yu dengan mata mengantuk dan ekspresi tidak sabar, Qin Yimo merasa sangat kesal. Selama dia memiliki pengawal yang dapat diandalkan di sisinya, dia tidak akan meremehkan Fang Yu. Jika kamu tidak mau datang, kamu bisa langsung menolakku. Karena kamu di sini, tidak perlu menunjukkan wajahku. Selain itu, aku akan memberimu hadiah yang sesuai, dan tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan sia-sia. Qin Yimo mau tidak mau membuka mulutnya. Fang Yu bukannya tidak sabar, dia hanya tidak bangun. Namun, karena Qin Yimo ingin membayarnya, dia pasti tidak akan menolak. Jika kamu dibayar, coba beri aku alkimia batin dari monster-monster itu. Aku kekurangan benda ini, dan aku tidak kekurangan segalanya, kata Fang Yu. Qin Yimo berbalik dan tidak berkata apa-apa. Ada keheningan di dalam mobil. 10 menit kemudian, Qin Yimo tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya pada Fang Yu, orang yang memberiku gu hari itu. Mati, jawab Fang Yu. Dia menggunakan jimat pengejar jiwa untuk meninggalkan bekas pada jiwa orang itu, berpikir bahwa ketika orang ini kembali ke base camp, dia akan mencarinya lagi. Tapi saya tidak berpikir bahwa Fang Yu tidak bisa lagi merasakan bekas yang tertinggal 2 hari lalu. Fang Yu tidak berpikir ada orang yang bisa memecahkan tanda yang ditinggalkannya dengan menggunakan teknik sihir.
Maka kemungkinannya hanya satu, yaitu orang yang berperan sebagai Gus sudah mati, sehingga tanda itu akan hilang. Adapun bagaimana orang tersebut meninggal, ada banyak kemungkinan, tetapi tidak ada gunanya menebaknya. Mati, wajah Qin Yimo sedikit berubah. Yah, petunjukku di sini rusak. Untuk mengetahui identitas orang ini, kamu hanya bisa mengandalkan keluarga Qin untuk memeriksanya sendiri, kata Fang Yu, bab 132, tidak mengerti seni. Nama, pemurni Qi terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, 1 detik untuk diingat, novel bagus tidak memiliki pop-up. Pada pukul 6.30 sore, Fang Yu dan Qin Yimo tiba di Yulinfang di sebelah barat Jiangnan. Ini adalah salah satu taman terkenal di selatan Sungai Yangtze, di mana Anda dapat melihat pemandangan yang sangat indah dan seni taman. Hari ini, Cai Gaoyang, seorang ahli kaligrafi terkenal di Jiangnan, akan mengadakan pameran kaligrafi dan lukisan pribadinya di sini, dan banyak selebritis akan hadir di sana, kata Qin Yimo. Bukankah ini hanya pameran lukisan dan kaligrafi pribadi? Apa yang dilakukan banyak orang? Fang Yu bertanya dengan bingung. Qin Yimo menatap Fang Yu dengan wajah pucat dan berkata, kamu bahkan tidak menyebut nama Tuan Cai Gaoyang, kan? Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah mendengar tentang Cai Gaoyang. Saya hanya tahu buku bijak Huang Daoran. Orang suci kaligrafi Huang Daoran yang Anda katakan memang sangat kuat, tetapi bagaimanapun juga dia adalah karakter 2000 tahun yang lalu. Dan guru Cai Gaoyang adalah orang suci kaligrafi kontemporer. Siapa di Tiongkok yang tidak mengenal guru Cai Gaoyang sekarang? Keterampilan kaligrafinya itu sangat tinggi sehingga orang lain tidak dapat mencapainya. Dia dapat membawa salinannya ke rumah lelang, dan dia dapat menjual dengan harga tinggi ratusan juta. Petik 2. Malam ini, begitu banyak selebriti yang hadir untuk berpartisipasi dalam hal ini pameran kaligrafi dan lukisan, sebagian besar bertujuan untuk mendapatkan kaligrafi dan lukisan. Sekalipun gagal, senang bertemu dengan guru Cai Gaoyang dan menyampaikan beberapa kalimat, kata Qin Yimo, Mei Shou penuh kekaguman. Fang Yu tidak setuju, dan mengikuti Qin Yimo ke Yulinfang. Pemandangan Yulinfang memang tidak tertutupi. Setelah masuk, ada banyak jendela di kedua sisinya. Melihat keluar, Anda dapat melihat tanaman pot yang dipangkas indah dan daun teratai mengambang di danau hijau. Seluruh taman dipenuhi dengan aroma segar dan alami, yang membuat orang segar dan ceria. Satu-satunya orang yang bisa mengadakan pameran tunggal di tempat seperti Yulinfang adalah Master Cai Gaoyang. Seru Qin Yimo sambil berjalan. Segera, Fang Yu mengikuti Qin Yimo ke tempat yang tampak seperti ruang pameran. Di sini, Anda bisa melihat banyak buku salinan, kaligrafi, dan lukisan yang tergantung di dinding sekitarnya. Sudah banyak orang di ruang pameran, dan banyak orang berdiri di depan setiap buku fotokopi. Mereka mengapresiasi teknik-teknik pada copybook dan takjub. Fang Yu melirik dengan santai, matanya tenang. Baginya, karakter-karakter di copybook tersebut hanya bisa dibilang biasa-biasa saja. Tentu saja, hal biasa ini juga relatif. Dibandingkan dengan orang biasa, karakter Cai Gaoyang secara alami jauh lebih kuat, namun dibandingkan dengan karakter Huang Daoran, mereka tertinggal jauh. Bahkan lebih mustahil lagi Cai Gaoyang bisa setenar Huang Daoran. Kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Melihat antusiasme di wajah orang-orang di ruang pameran, dan kata-kata pujian di mulut mereka, Fang Yu tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Apakah masyarakat zaman sekarang mempunyai kemampuan mengapresiasi yang begitu rendah? Namun, mungkin orang-orang ini sama sekali tidak tertarik pada seni. Mereka hanya mengikuti tren. Semua orang bilang Cai Gaoyang pandai kaligrafi, lalu dia sangat bagus. Mereka datang untuk berpartisipasi dalam pameran buku bukan untuk seni, tetapi untuk menciptakan citra diri mereka yang mencintai seni, yang mungkin tampak lebih mulia. Jika Anda bisa mendapatkan kaligrafi Cai Gaoyang, atau berbicara sedikit dengan Cai Gaoyang, itu akan lebih baik lagi. Itu adalah simbol status. Fang Yu, apakah kamu melihatnya? Ini adalah level Master Cai Gaoyang. Qin Yimo membawa Fang Yu ke depan buku salinan dan melihat ke buku salinan itu. Copybook adalah puisi kuno. Tulisan tangan Master Cai terlalu kuat. Lebih baik melihatnya setelah mendengarnya. Anda melihat sapuan kuas, naga terbang dan burung phoenix. Luar biasa, Anda benar-benar pantas menjadi ahli buku kontemporer. Petik 2. Saya pikir yang paling kuat hal tentang Master Cai adalah dia bisa mengubah banyak gaya.
Ketika Anda melihat kopi boxnya, itu akan tampak cerdas dan elegan, tidak terkendali dan ketat. Benar-benar unik. Petik 2. Keduanya berbicara dengan sangat baik. Menurut pendapat saya, bagian terpenting dari tulisan tangan Master Kai terletak pada tulisan tangannya, yang sungguh mengejutkan. Ada berbagai macam kekaguman di sekitar, tetapi pada dasarnya hanya ada satu cara kekaguman, dan itu adalah penyalahgunaan berbagai idiom. Fang Yu merasa lebih lucu saat dia mendengarkan dan tidak bisa menahan tawa. Seorang pria botak di sebelah Fang Yu memandang Fang Yu dan mengerutkan kening. Adik kecil ini, sepertinya kamu punya pendapat berbeda. Tidak, jawab Fang Yu. Lalu apa yang kamu tertawakan? Pria botak itu mengerutkan kening dan bertanya. Menurutku tulisan Master Kai sangat bagus, sangat bagus. Fang Yu tersenyum. Pria parubaya lainnya mendengus dingin, dan berkata, Nak, bagaimana kamu bisa masuk? Bagaimana kamu bisa tertawa dan tertawa dalam situasi seperti ini? Juga, kata-kata yang menggambarkan Master Kai bagus, bukankah kamu menggunakannya saja baiklah, sangat bagus. Apakah istilah seperti itu? Menurutku kamu sama sekali tidak memahami seni. Pria botak itu mengangguk dan berkata, memang anak muda zaman sekarang sangat terburu nafsu dan tidak bisa tenang untuk merasakan seni. Sayangnya, warisan kaligrafi Tiongkok kita selama ribuan tahun akan sangat suram bagi generasi penerus. Fang Yu terlalu malas untuk memperhatikan kedua orang ini, dan melihat ke arah Qin Yimo di samping. Kamu sangat menyukai kaligrafi? Fang Yu bertanya. Qin Yimo kembali sadar, menatap Fang Yu, dan berkata, tentu saja, impian saya ketika saya masih kecil adalah menjadi ahli kaligrafi, dan Master Kai adalah target saya. Sejak sekolah dasar, saya berlatih kaligrafi Cina setiap hari. Lebih dari berjam-jam, kebiasaan ini bertahan hingga lulus universitas. Sayangnya, saya tidak punya bakat, dan saya tidak pernah menulis gaya saya sendiri. Oh, andai saja aku bisa mendapatkan buku fotokopi dari Master Kai hari ini. Keluargamu kaya sekali, kenapa tidak mengeluarkan uang saja untuk membelinya? Kata Fang Yu, saya ingin membeli juga, tetapi sekarang Master Kai tidak lagi menjual buku fotokopi, dan para kolektor yang telah menerima buku salinannya tidak kekurangan uang, dan tidak dapat membelinya jika mereka punya uang. Kata Qin Yimo dengan menyesal. Saya memiliki beberapa lukisan asli Huang Daoran di rumah saya. Jika Anda membayar harga yang tepat, saya akan menjualnya kepada Anda, kata Fang Yu. Huang Daoran, tahukah kamu buku bijak Huang Daoran? Lagi pula, karya asli Huang Daoran hanya tersisa 3. 2 di tangan kolektor asing, dan 1 di tangan nomor 1 hari ini. Bisakah kamu berhenti meniup sapi-sapi yang tidak berarti ini? Aku bukan salah satu dari gadis sekolah menengah yang naif itu, dan aku tidak akan tertipu oleh beberapa kata-katamu. Kata Qin Yimo buruk. Fang Yu tidak berkata apa-apa. Saat ini, sepasang pria dan wanita masuk ke ruang pameran. Pria berjas dan sepatu kulit itu terlihat berusia kurang dari 30 tahun, berjanggut, namun terlihat agak berubah-ubah dan tampan. Wanita itu mengenakan gaun malam hitam, dengan riasan tipis di wajahnya, dan dia cantik serta dalam kondisi yang baik. Namun ekspresi wajah wanita itu tidak begitu bagus, dia terlihat sangat kesal. Begitu dia berjalan melewati aula kemajuan, wanita itu melihat Fang Yu yang berdiri tidak jauh dari situ berbicara dengan Qin Yimo. Fang Yu, kilatan cahaya melintas di mata wanita itu. Dia tiba-tiba memikirkan cara untuk menyingkirkan pria itu. Jadi, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia hendak pergi ke gelombang www.novelringan.com gelombang pada saat ini, pria itu mengulurkan tangan dan memeluknya. Xiaoran, kamu ingin pergi kemana? Pria itu bertanya sambil tersenyum. Zhou Cheng, sudah kubilang aku tidak begitu dekat denganmu. Jangan panggil aku Xiaoran. Ding Ran berkata dengan tajam ke arah pria itu. Zhou Cheng menyipitkan mata sedikit dan berkata, jika kamu ingin menarik perhatian banyak orang yang hadir, kamu dapat terus berteriak seperti ini. Wajah Ding Ran sedikit berubah, dan dia menatap ke arah Fang Yu lagi, dan berkata, saya telah bertemu seorang teman, saya ingin pergi ke sana dan mengobrol dengannya. Pergi. Zhou Cheng tersenyum tipis dan melepaskan tangan Ding Ran. Ekspresi wajah Zhou Cheng langsung menyatu, tangannya di saku celana, memperhatikan setiap gerakan Ding Ran dengan dingin. Fang Yu, kenapa kamu ada di sini? Ding Ran berjalan di belakang Fang Yu dan menepuk bahu Fang Yu. Fang Yu menoleh dan melihat bahwa itu adalah Ding Ran, sedikit mengernyit.
Kita berdua benar-benar takdir, kita bisa bertemu satu sama lain. Ding Ran berkata sambil tersenyum ringan. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, tapi Qin Yimo bertanya dengan curiga, Fang Yu, apakah ini temanmu? Ding Ran baru memperhatikan Qin Yimo saat ini, sedikit kejutan muncul di matanya. Wanita yang sangat cantik. Ding Ran selalu percaya diri dengan kecantikannya, tetapi ketika dia melihat Qin Yimo, dia merasa bahwa dia lebih rendah dari pihak lain. Entah itu temperamen atau penampilan. Bagaimana Fang Yu bisa mengenal wanita seperti itu? Tiba-tiba, Ding Ran merasa cemburu. Dia adalah guru bahasa Inggris di kelasku, kata Fang Yu. Ding Ran tersenyum pada Qin Yimo, tidak berbicara terlalu banyak, menoleh ke telinga Fang Yu, dan berbisik, Fang Yu, bisakah kamu pergi ke tempat di mana tidak ada orang yang bersamaku? Ada yang ingin kutanyakan padamu. Tolong, bab 133 izinkan aku mengajarimu apa itu kaligrafi asli. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Tak jauh dari situ, mata Zhou Cheng tiba-tiba menjadi dingin saat melihat tingkah mesra Ding Ran dan Fang Yu. Melihat Ding Ran mendekat, Fang Yu mengerutkan kening dan mundur selangkah. Kamu bisa mengatakan sesuatu di sini, dan aku belum tentu membantumu, kata Fang Yu. Ding Ran melirik Zhou Cheng di belakangnya, dan berkata dengan cemas, Fang Yu, aku tidak bisa mengatakannya di sini, maukah kamu membantuku? Ini benar-benar masalah yang mendesak. Fang Yu mengikuti mata Ding Ran dan menatap Zhou Cheng. Mata Zhou Cheng dingin, bahkan dengan pantatnya, Ding Ran membuat masalah lagi. Jika kamu tidak bisa mengatakannya, jangan katakan itu. Fang Yu berkata dengan ringan. Ding Ran tidak menyangka Fang Yu akan menolak begitu saja, dan segera menggigit bibirnya. Pada saat ini, ledakan seru tiba-tiba terdengar. Tuan Kai keluar, semua orang melihat ke depan bersama-sama, dan seorang lelaki berusia sekitar 60 tahun berambut abu-abu dibantu oleh seorang lelaki berkacamata emas. Begitu dia muncul, dia menjadi fokus ruang pameran. Ini adalah Santo buku kontemporer, Kai Gaoyang. Banyak orang langsung berkumpul dan menyapa Kai Gaoyang. Tuan Kai, saya Zhang dari grup Dingsheng. Tuan Kai, halo, saya dari Tuan Kai. Semua orang bergegas menyapa Kai Gaoyang, berharap membuat Kai Gaoyang mengingat mereka. Qin Yimo tidak bergerak. Kenapa kamu tidak pergi? Apakah kamu tidak terlalu menyukai kata-katanya? Fang Yu bertanya. Aku akan pergi lagi nanti, ada terlalu banyak orang di sekitarnya sekarang. Qin Yimo memerah karena kegembiraan, menatap lurus ke arah Kai Gaoyang. Semuanya, diamlah. Ayahku baru-baru ini dipeluk, dan kondisinya tidak baik. Aku takut berisik. Saat ini, pria yang mendukung Kai Gaoyang berkata. Dia adalah putra Kai Gaoyang, Kai Zhengnan. Lingkungan sekitar segera menjadi tenang. Kai Gaoyang terbatuk kering dan berkata, terima kasih semua yang hadir hari ini. Karya-karya di ruang pameran adalah kerja keras saya selama 10 tahun terakhir. Tentu saja banyak kekurangannya. Mohon maafkan saya. Jika ada kekurangan, tidak ada kekurangan sama sekali. Tuan Kai lah yang memiliki ekspektasi terlalu tinggi pada diri sendiri. Orang-orang di sekitar berkata berulang kali. Kai Gaoyang tersenyum, menyentuh janggutnya, dan berkata, saya harap Anda menghargainya. Ketika tidak banyak orang di sekitar Kai Gaoyang, Qin Yimo bergegas maju. Tuan Kai, halo, saya Qin Yimo. Qin Yimo berkata dengan hormat kepada Kai Gaoyang. Qin Yimo, apakah Anda milik Tuan Qin Wudao? Oh, benar juga, terakhir kali aku minum teh dengan kakekmu. Itu 3 tahun yang lalu, waktu berlalu sangat cepat. Kai Gaoyang berkata dengan emosi. Selama percakapan antara Kai Gaoyang dan Qin Yimo, Kai Zhengnan di samping menatap lurus ke wajah Qin Yimo, melihat ke atas dan ke bawah, dan bahkan tidak bisa menahan untuk menelan. Wanita yang sangat cantik, dan mendengarkan nada bicara ayahnya, latar belakang wanita ini cukup kuat. Akan sangat bagus jika saya bisa berkomunikasi lebih dalam dengannya. Kai Zhengnan memandang Qin Yimo, memimpikannya. Oh, aku lupa memperkenalkanmu, ini anakku, Kai Zhengnan. Kai Gaoyang berbicara beberapa kali dengan Qin Yimo, lalu memandang Kai Zhengnan dan berkata, halo, Tuan Kai. Qin Yimo mengangguk pada Kai Zhengnan. Kai Zhengnan memandang Qin Yimo, kehilangan kesadaran sejenak. Qin Yimo sedikit mengernyit. Dia tahu Kai Zhengnan sedang menatapnya.
Dia tidak terlalu menyukai penampilan ini, tapi bagaimanapun juga, orang ini adalah putra Tuan Kai, dan dia tidak terlalu mengungkapkan rasa jijiknya. Setelah menyapa sebentar dengan Kai Zengnan, Qin Yimo melihat ke arah Kai Gaoyang lagi dan bertanya dengan hormat, Tuan Kai, saya sangat menyukai tulisan tangan Anda, dan saya sangat ingin membeli satu untuk pulang untuk belajar dan menghargainya. Saya tidak mengenal Anda, bisakah kamu? Kai Gaoyang terkejut, lalu dia tersenyum. Qin Yimo adalah putri dari keluarga Qin, dan persahabatan dengannya setara dengan persahabatan dengan keluarga Qin. Copybook bukanlah apa-apa. Memikirkan hal ini, Kai Gaoyang akan menjawab ya. Tetapi saat ini, Kai Zengnan di samping membuka mulutnya dan berkata, Nona Qin, sudah lama sekali saya tidak menjual buku fotokopi untuk ayah saya. Permintaan Anda, saya khawatir. Sedikit kekecewaan muncul di mata Qin Yimo, dan berkata, saya bisa mengerti. Petik 2. Tapi kami bersedia membuat pengecualian untuk Nona Qin, tapi, buku fotokopi di sini bukanlah karya terbaik ayah saya, dan semua karya baik ayah saya adalah di rumahnya di Huaibei. Jika Nona Qin benar-benar ingin membelinya, setelah pameran hari ini, kembalilah ke Huaibei bersama kami, dan kemudian saya akan menunjukkan kepada Anda karya kebanggaan ayah saya. Keluarga kami tinggal di King Liulin, dan pemandangan di sana tidak lebih buruk dari di sini, Nona Qin pasti akan menyukainya. Kai Zengnan tersenyum. Kai Gaoyang di samping sedikit bingung, tapi dia segera memahami niat Kai Zengnan. Tampaknya putranya tertarik pada Qin Yimo dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekatinya. Kai Gaoyang tentu saja tidak akan menghentikan hal seperti itu. Jika Kai Zengnan benar-benar berhasil, hanya akan ada keuntungan dan tidak ada kerugian bagi keluarga Kai. Bagaimanapun, Qin Yimo adalah putri dari keluarga Qin. Setelah mendengar ini, Qin Yimo ragu-ragu. Dia sangat muak dengan praktik ini. Namun, dia sangat ingin mendapatkan foto Kai Gaoyang. Kalau saat ini ditolak, saya khawatir tidak ada kesempatan mendapatkannya. Bagaimana melakukan? Kai Zengnan memandang Qin Yimo dengan senyuman di wajahnya. Dari mata Qin Yimo, dia tahu bahwa Qin Yimo sangat menginginkan kata-kata ayahnya. Dia akan menggunakan ini untuk secara perlahan mempersempit jarak dengan Qin Yimo, dan akhirnya menelannya dalam satu gigitan. Sebelumnya, Kai Zengnan telah menggunakan metode serupa untuk bermain dengan banyak orang yang disebut putri di berbagai wilayah Tiongkok, dan dia telah mencobanya berulang kali. Tentu saja, identitas Qin Yimo lebih baik daripada wanita yang pernah bermain dengannya sebelumnya. Justru karena itulah dia lebih termotivasi. Oh, ku bilang aku punya beberapa buku salinan Huang Daoran di rumahku, dan aku bisa menjualnya padamu. Kenapa kamu harus membeli miliknya lagi? Fang Yu melangkah maju dan berkata pada Qin Yimo saat ini. Suara Fang Yu tidak rendah, tidak hanya Qin Yimo, tetapi banyak orang di sekitarnya juga mendengarnya. Warna kulit Kai Gaoyang dan putranya berubah. Apakah pemuda ini memiliki buku salinan Huang Daoran? Bagaimana itu bisa terjadi? Nak, tahukah kamu siapa Huang Daoran? Kamu memegang buku salinannya. Apa yang kamu banggakan? Hanya tersisa 3 karya asli Huang Daoran. Bagaimana kamu bisa memilikinya di tanganmu? Artinya, menyombongkan diri dan tidak membuat draft. Kalaupun ada, itu 100% palsu dan ditiru oleh generasi selanjutnya. Ada percakapan di sekitar. Anak ini berbicara omong kosong. Saya baru saja berbicara dengannya sebentar dan menemukan bahwa anak ini sama sekali tidak mengerti seni. Dia tidak memiliki kemampuan apresiasi apapun. Pada saat ini, pria botak yang berbicara dengan Fang Yu berkata dengan keras. Artinya, kata-kata untuk mendeskripsikan Master Kai hanya dapat digunakan dengan baik dan sangat baik. Itu benar-benar membuat saya tertawa. Pria parubaya lainnya juga berkata dengan sinis. Maafkan saya benar-benar tidak dapat memikirkan kata sifat yang bagus. Karena kata-katanya terlihat biasa saja, kata Fang Yu. Saat ucapan ini keluar, semua orang terkejut. Qin Yimo lebih membantu dahinya. Mengapa Fang Yu berbicara saat ini? Sekarang bagaimana caranya? Mengatakan ini tidak hanya menyinggung Kai Gaoyang, tetapi juga ditertawakan oleh banyak orang yang hadir. Ding Ran, yang tidak jauh di belakang, juga memandang Fang Yu dengan heran. Dikatakan di depan umum bahwa kata-kata guru Kai Gaoyang biasa-biasa saja. Zhou Cheng berjalan ke sisi Ding Ran, mengarahkan kepalanya, dan tersenyum, Xiao Ran, temanmu sepertinya ada yang salah di sini, kan? Di lapangan, Kai Gaoyang menyipitkan mata sedikit,
memandang Fang Yu, dan bertanya, "Anak muda." "Ya, saya harap Anda tidak keberatan, saya hanya mewakili pendapat pribadi saya," kata Fang Yu. "Lalu menurutmu tulisan tangan siapa yang bagus?" Kai Gaoyang bertanya sambil tersenyum, bukannya marah. "Huang Daoran, kubilang aku punya beberapa karakternya di rumahku," jawab Fang Yu. "Omong kosong, bahkan ayahku tidak bisa mendapatkan karya asli Huang Xusheng, bagaimana kamu bisa memilikinya di tanganmu?" Kai Zhengnan berkata dengan ekspresi muram. Hari ini adalah pameran kaligrafi dan lukisan pribadi Kai Gaoyang. Dia tidak menyangka Fang Yu akan tampak begitu tercengang, jadi dia berani mengatakan bahwa kata-kata Kai Gaoyang biasa-biasa saja. Kecemburuan besar yang menghancurkan dunia. Kai Gaoyang terkenal di dalam dan di luar Tiongkok. Berapa banyak orang yang ingin memintanya menulis sepatah kata pun. Fang Yu masih sangat muda sehingga dia berani angkat bicara. "Anak siapa beruang ini? Saya benar-benar tidak tahu betapa hebatnya dunia ini." Orang-orang di sekitar menunjuk ke arah Fang Yu. "Anak muda, kamu terus mengatakan bahwa kamu memiliki karya asli Huang Daoran, bisakah kamu menunjukkannya kepada semua orang?" "Huang Xusheng selalu menjadi objek penelitianku. Aku tahu memang ada kesenjangan antara aku dan dia, keasliannya, dan saya sangat mendorong Anda untuk mengeluarkannya dan biarkan saya mempelajarinya," kata Kai Gaoyang. "Saya tidak membawa buku salinannya, bagaimana saya bisa menunjukkannya kepada Anda?" Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya balik. Ada cibiran di sekitar. Pemuda ini tidak bisa dijelaskan. Setelah ngobrol banyak, ternyata barangnya kering, tidak sama sekali. "Sial, Tuan Kai, jangan ganggu dia. Orang ini hanya mencari sesuatu dan meminta keamanan untuk mengusirnya." Seseorang menyarankan. Kai Gaoyang memandang Fang Yu, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Saya tahu bahwa anak muda zaman sekarang sombong, meremehkan ini dan meremehkan itu, tetapi kerajinan kaligrafi sebenarnya bukanlah sesuatu yang kalian, kaum muda, dapat pahami. Itu adalah sebuah warisan. Itu adalah sejenis seni, dan perlu curah hujan dan akumulasi dalam jumlah tertentu untuk dapat mengapresiasinya." Petik 2. Kamu baru saja bilang ingin belajar, kan? Tidak perlu memindahkan Huang Daoran keluar, aku bisa mengajarimu apa itu kaligrafi yang sebenarnya. Fang Yu sedikit tidak sabar dan menyela khotbah Kai Gaoyang, bab 134, tidak ada pemilik di pegunungan, dan monyet adalah raja. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Mendengar kata-kata Fang Yu, wajah orang-orang di sekitarnya berubah lagi. Apa yang dibicarakan pemuda ini? Dia ingin mengajari guru Kai Gaoyang kaligrafi yang sebenarnya. Apakah dia tahu apa yang dia bicarakan? Apakah dia gila? Anak yang mana? Cepat bawa dia pergi. Sayang sekali. Apakah anak-anak muda setingkat ini sekarang? Saya tidak tahu ketinggian langit. Dia pikir dia siapa? Mengajar kaligrafi guru Kai. Apakah dia memiliki kualifikasi? Jika saya adalah guru Kai, saya akan mengemudi anak ini sudah lama keluar. Ada diskusi, dan banyak orang memandang Fang Yu seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Qin Yimo mengertakkan gigi karena marah dan memelototi Fang Yu. Fang Yu biasanya sesumbar di depan tentang dia juga terbiasa dengan karakter Fang Yu yang tidak bisa diandalkan. Tapi sekarang di depan banyak orang, di depan ahli kaligrafi Kai Gaoyang saat ini, dia benar-benar membual seperti ini. Bukankah ini membuat orang lain melihat lelucon? Fang Yu, akankah sapi itu mati jika kamu tidak meledakkannya sebentar? Qin Yimo mengertakkan gigi dan mencondongkan tubuh ke telinga Fang Yu dan bertanya dengan suara rendah. Dengan gerakannya, dipastikan bahwa Fang Yu lah yang dia bawa. Petik 2. Ternyata anak ini dibawa oleh keluarga Qin, pantas saja dia begitu menantang, dia berasal dari keluarga Qin di ibu kota. Bagaimana dengan keluarga Qin? Setiap orang setara di hadapan seni. Siapa yang peduli dengan keluarga mana Anda? Sangat tidak menghormati Tuan Kai, menurutku guru keluarga Qin mereka memang seperti itu. Petik 2. Hei, semakin besar keluarganya, semakin banyak anak yang diajar. Setelah memastikan bahwa Fang Yu adalah orang yang dibawa oleh Qin Yimo, ada yang lain berbisik-bisik. Qin Yimo mendengar banyak komentar ini, wajahnya pucat karena marah. "Xiaoran, dari mana asal temanmu? Ini pertama kalinya aku melihat seseorang dengan IQ rendah." Zhou Cheng berdiri di samping Ding Ran dan tertawa main-main. Awalnya, dia masih menganggap Fang Yu sebagai batu sandungan,
tetapi sekarang Fang Yu benar-benar mengalami keterbelakangan mental, dia tidak melakukannya. Tidak perlu bertindak, menghadapi sarkasme Zhou Cheng, wajah Ding Ran tidak cantik, tapi dia tidak bisa membantahnya. Karena dia tidak tahu mengapa Fang Yu mengatakan itu. Jika kamu ingin menjadi populer, kamu harus mencari kesempatan yang cocok. Berbicara tentang kaligrafi di depan Cai Gaoyang, bukankah ini perbuatan yang merugikan diri sendiri? Keterampilan Fang Yu memang sangat kuat, tapi itu saja. Di level profesi lain, bagaimana dia bisa menjadi lawan master seperti Cai Gaoyang? Memiliki pengetahuan diri adalah kualitas yang sangat penting. Melihat Fang Yu, dia baru saja meminta bantuan Fang Yu karena dia ingin Fang Yu membantunya menyingkirkan Zhou Cheng. Tapi sekarang sepertinya Fang Yu sama sekali bukan kandidat yang cocok. Mungkin karena dia masih terlalu muda, dia belum cukup baik, dan pikirannya belum cukup dewasa untuk menjadi lawan Zhou Cheng. Di lapangan, Cai Gaoyang memandang Fang Yu dengan senyuman di wajahnya dan bertanya, "Anak muda, maksudmu, kamu ingin mengajariku kaligrafi?" Fang Yu mengangkat bahu dan berkata, "Ajarkan saja, aku tahu kamu tidak akan menerimanya. Aku hanya ingin mengirimimu pesan." "Nak, dalam kapasitas apa kamu mengirim pesan kepada ayahku?" "Ini dari Jiangnan," kata Cai Zengnan dengan ekspresi muram. Namun sebelum dia selesai berbicara, Cai Gaoyang memotongnya dengan isyarat. "Tidak apa-apa, saya tertarik melihat karakter seperti apa yang bisa ditulis pemuda ini." Cai Gaoyang berkata sambil tersenyum. "Tuan Cai, harga ini terlalu murah, ini adalah pemuda yang tidak mengetahui ketinggian langit, mengapa Anda harus menerimanya?" Banyak orang di sebelahnya juga berkata. Cai Gaoyang mengabaikan yang lain, tetapi memandang Fang Yu dan berkata, "Anak muda, saya akan membiarkan seseorang keluar dengan 4 harta karun penelitian. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya." Cai Gaoyang terlihat rendah hati di permukaan, tetapi kesombongan di matanya cukup jelas. Dia tidak percaya betapa kuatnya kaligrafi pemuda seperti Fang Yu. Alasan mengapa Fang Yu diberi kesempatan tampil hanya untuk membuat Fang Yu malu di depan semua orang. Segera, asisten Cai Gaoyang mengeluarkan 4 harta penelitian. Kertas, tinta dan pena. Fokus ruang pameran ada pada Fang Yu. Banyak orang memandang Fang Yu dengan ejekan, sarkasme, dan jijik. Wajah cantik Qin Yimo dingin, berdiri di samping dengan dada terlipat, menatap Fang Yu dengan tenang. Kini, dia hanya bisa menerima kenyataan. Dia berharap Fang Yu bisa menulis kata-kata setidaknya di atas level orang biasa, sehingga tidak terlalu memalukan. Fang Yu mengambil kuas, mencelupkannya ke dalam tinta, dan segera menulis di kertas putih. Melihat gerakan Fang Yu yang sangat acak, banyak orang menunjukkan rasa jijik dan bahkan mencibir. Untuk menulis karakter yang baik, Anda harus sangat teliti dalam meneliti tinta. Jangan menggunakan tinta terlalu sedikit, jika tidak tulisan akan terlihat kering, tetapi tinta tidak boleh terlalu banyak, jika tidak maka tulisan akan terlihat becek. Fang Yu hanya menyentuhnya dengan santai dan mulai menulis. Jika dia bisa menulis kata-kata yang bagus, akan ada hantu. Fang Yu mengabaikan petunjuk orang lain, memegang kuas di tangannya dan melambai di atas kertas putih. Setelah 10 detik, dia melemparkan kuas ke batu tinta dan berkata, "Selesai." Cai Gaoyang menggelengkan kepalanya. Fang Yu tidak hanya tidak memiliki aturan dan gaya, tetapi juga menulis dengan sangat cepat sehingga tidak mungkin menulis karakter yang baik. Dia tidak perlu membaca kata-kata Fang Yu sama sekali, dan dia tahu berapa level Fang Yu. Qin Yimo juga sangat kecewa, dan menghela nafas ringan, memikirkan bagaimana cara meminta maaf kepada Cai Gaoyang nanti. Kalau soal minta copybook, saya khawatir saya hanya bisa menyerah. Bagaimanapun, Fang Yu dibawa olehnya, Fang Yu sangat kasar kepada Cai Gaoyang, Qin Yimo juga harus bertanggung jawab. Fang Yu mengambil buku salinan tertulis dan menyerahkannya langsung kepada Cai Gaoyang. "Kata-kata ini untukmu," kata Fang Yu. Cai Gaoyang tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya, dan hendak berbicara. Namun saat ini, pandangannya menangkap kata-kata Fang Yu. "Ini, kata ini." Ekspresi Cai Gaoyang berubah. Fontnya terhuyung-huyung, ukuran buka tutup, naik turun, setiap guratan dan guratan semuanya berbentuk penuh momentum. Lebih penting lagi, aura yang terkandung dalam kata-kata Fang Yu sangat kuat, dan samar-samar membuat orang merasakan kemarahan melanda. Mata Cai Gaoyang ngeri, dan dia terdiam beberapa saat. Dia telah disebut-sebut sangat tinggi selama bertahun-tahun,
dan dia telah lama meremehkan pekerjaan siapapun. Di matanya, dia adalah orang pertama yang membuat kaligrafi di dunia, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih mahir dalam kaligrafi selain dia. Melihat karakter besar Fang Yu, dia tahu bahwa ada orang di luar dunia, dan ada hari di luar langit. Datanglah seperti guntur untuk menghilangkan amarah, dan berhentilah seperti sungai dan laut. Melihat kata-kata Fang Yu, Kai Gaoyang tiba-tiba teringat apa yang dikatakan tuannya saat itu. Ini adalah kaligrafi tingkat tertinggi. Kai Gaoyang mengalami kondisi seperti itu ketika dia masih muda, tetapi seiring dengan meningkatnya ketenarannya, pikirannya perlahan-lahan menjadi terburu nafsu gelombang www.novelringan.com gelombang. Dan tidak ada cara untuk kembali ke kondisi konsentrasi pada saat itu. Hari ini, dia tidak bisa lagi menulis kata-kata yang mengandung momentum seperti itu, tapi tanpa kehilangan polanya. Melihat mata Kai Gaoyang, semua orang di sekitarnya terkejut, lalu mencondongkan tubuh ke depan untuk menonton. Ekspresi Kai Zhengnan berubah saat dia melihat kata-kata di kertas. Tidak ada ikan di kolam, yang utama adalah udang. Tidak ada pemilik di gunung, dan monyet adalah rajanya. Ini bukan berarti bahwa tidak ada ahli kaligrafi terkemuka di dunia, jadi Kai Gaoyang disebut sebagai buku pemujaan suci oleh banyak orang. Ini adalah sarkasme telanjang. Anda, Kai Zhengnan memelototi Fang Yu. Bukan hanya dia, semua orang yang melihat dua kalimat ini juga menatap Fang Yu di saat yang sama, mata mereka marah. Beraninya anak ini menulis kata-kata seperti itu kepada Tuan Kai. Apa maksudnya? Sombong sekali. Dia mengejek Tuan Kai. Saya pikir kita harus segera membiarkan penjaga keamanan mengusir orang ini. Menghadapi perlawanan semua orang, Fang Yu hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Orang-orang ini tidak peduli bagaimana kata-katanya ditulis, mereka hanya melihat isi kata-katanya. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata, menurut saya tulisan tangannya sepertinya sangat bagus. Kemunculan suara seperti itu secara tiba-tiba membuat semua orang tercengang, tetapi kemudian terjadi diskusi yang lebih keras. Sial, ini disebut juga tulisan bagus. Levelnya hampir sama denganku. Ya, itu hanya bisa dianggap tidak jelek. Bagaimana caranya? Dibandingkan dengan kata-kata Master Kai, itu tidak layak untuk disebutkan. Pada saat ini, Kai Gaoyang terbatuk-batuk, mengangkat kepalanya, menatap Fang Yu, dan berkata, "Anak muda, kamu belajar kaligrafi, dari siapa?" "Huang Daoran. Saat aku belajar sebelumnya, aku sering bertukar kaligrafi dengannya dan mendapat banyak bimbingan darinya." Fang Yu menjawab dengan jujur, bab 135, pacar saudara Fang Yu. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel yang bagus tidak memiliki pop-up. Kai Gaoyang secara alami memahami kalimat ini yang berarti bahwa Fang Yu sedang mempelajari kata-kata Huang Daoran, sama seperti ketika dia masih muda, dia sering menyalin dan belajar dari karya asli Huang Daoran. Dia tidak menyangka bahwa komunikasi dan bimbingan yang dibicarakan Fang Yu adalah komunikasi dan bimbingan yang sebenarnya. Ternyata mengikuti jejak Buk Sage. Sungguh luar biasa. Terlebih lagi, meskipun kamu telah belajar darinya, gayamu benar-benar berbeda darinya. Kamu telah keluar dari jalanmu sendiri. Aku sungguh mengaguminya. Gao yang menghela nafas dengan emosi dan berkata, Kai Gao yang hampir berusia 70 tahun. Kaligrafinya sudah menemui hambatan dan sulit untuk maju. Tapi Fang Yu masih muda, tapi dia sudah memiliki prestasi tingkat tinggi, dan masa depannya tidak terbatas. Mendengar perkataan Kai Gaoyang, orang-orang di sekitarnya terkejut. Kai Gaoyang mengagumi Fang Yu. Apakah mereka mendengarku dengan benar? Ayah, kata-kata ini jelas-jelas mengejek. Ekspresi Kai Zhengnan berubah dan dia mengertakkan gigi. Mengapa perhatianmu terfokus pada isi kata-kata ini? Tidak bisakah kamu melihat kata-kata ini? Lagi pula, aku setuju dengan kata-kata yang diberikan adikku kepadaku. Selama bertahun-tahun, aku terlalu banyak dipuji. Aku kehilangan kata-kataku, ketenangan pikiran. Kai Gaoyang mengerutkan kening dan berkata, Wen bukanlah yang pertama. Memang ada banyak orang yang lebih baik dari saya dalam hal kaligrafi. Saya jauh dari menjadi orang nomor 1 di dunia. Kai Gaoyang berkata, menatap Fang Yu lagi, dan berkata, adik Fang Yu, tidak, Tuan Fang Yu, kamu cukup baik untuk menjadi guruku. Begitu, dia mengatakan ini, lingkungan sekitar langsung menjadi sunyi. Semua orang memandang Fang Yu dengan tatapan kosong.
Mereka tidak mengira kata-kata Fang Yu akan mendapat penilaian setinggi itu dari Kai Gaoyang. Memikirkan apa yang mereka katakan sebelumnya, mereka hanya merasakan sakit yang membakar di pipi mereka. Ternyata Fang Yu benar-benar tahu cara kaligrafi, dan levelnya sangat tinggi bahkan Kai Gaoyang pun malu karenanya. Mata Qin Yimo membelalak dan menatap Fang Yu, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat ini, Kai Gaoyang mengambil buku fotokopi Fang Yu dan berjalan ke dinding di belakangnya. Ini adalah salinan buku salinannya yang paling membanggakan. Kai Gaoyang tidak segan-segan meliput buku salinan Fang Yu. Pendekatan ini mengubah pandangan orang-orang yang hadir lagi. Kai Gaoyang akan melakukannya hanya jika dia terlalu menyukai kata-kata Fang Yu. Tahukah Anda, copybook yang ditimpa adalah karya Kai Gaoyang yang terkenal. Terlebih lagi, 8 karakter yang ditulis oleh Fang Yu semuanya mengejek Kai Gaoyang. Tuan Fang Yu, terima kasih telah mengirimi saya 2 kalimat ini. Saya akan menggunakan ini untuk memotivasi diri saya sendiri. Saya akan membawanya di pameran berikutnya. Saya tidak tahu apakah Anda bersedia menunjukkannya kepada Tuan Fang Yu. Kai Gaoyang bertanya dengan tulus. Terserah kamu, kata Fang Yu. Melihat ayahnya bernada rendah, Kai Zhengnan di sampingnya sangat kesal. Tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa berkata apa-apa saat ini. Pada saat ini, Qin Yimo juga melihat 16 karakter yang ditulis oleh Fang Yu, dan sedikit membuka mulut kecilnya. Dengan tingkat penghayatannya terhadap kaligrafi, dengan sendirinya ia dapat melihat betapa tingginya tingkatan karakter tersebut. Jadi dia benar-benar paham kaligrafi. Qin Yimo memandang Fang Yu, dengan mata indah mengalir. Fang Yu, ternyata kaligrafimu sangat bagus. Bahkan Tuan Kai mengatakan bahwa dia tidak sebaik kamu. Kamu benar-benar bagus. Dingran berjalan ke arah Fang Yu dan berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, jauh lebih buruk dari Huang Daoran, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu menoleh ke Qin Yimo dan berkata, bagaimana kalau kita pergi? Qin Yimo menatap kata-kata Fang Yu dengan bingung. Jika kamu suka, aku juga bisa mengirimimu beberapa kata, jangan dibaca, kata Fang Yu. Benar-benar, Qin Yimo memandang Fang Yu dengan senyuman di wajahnya. Seberapa sulit menulis beberapa kata? Silakan, Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Dia hanya ingin segera pergi dari sini, dia tahu banyak orang sudah ingin maju dan berbicara dengannya. Oke, kamu ingat apa yang kamu katakan. Qin Yimo mengangguk dan berbalik untuk pergi bersama Fang Yu. Melihat Fang Yu pergi, Dingran segera mengikutinya. Zhou Cheng di samping melihat 8 karakter yang ditempel di dinding oleh Kai Gaoyang, dan kemudian ke Dingran, yang meninggalkan Fang Yu. Wajahnya sangat jelek. Berjalan keluar dari gerbang Yulin Fang, Dingran mengulurkan tangan dan meraih Fang Yu. Fang Yu, aku sangat membutuhkan bantuanmu dalam masalah mendesak. Kata Dingran, aku menunggumu di dalam mobil. Qin Yimo melirik Fang Yu dan berjalan ke tempat parkir. Fang Yu memandang Dingran, sedikit mengernyit, dan bertanya, mari kita bicara, ada apa? Apakah kamu melihat pria di sebelahku tadi? Namanya Zhou Cheng. Keluargaku memaksaku untuk menikah dengannya. Aku baru-baru ini pergi ke bar untuk minum karena masalahku. Kata Dingran. Jadi, Fang Yu bertanya, aku tidak ingin menikah dengannya, bisakah kamu membantuku? Dingran memandang Fang Yu, matanya yang indah bersinar. Dia telah melihat keterampilan manusia super Fang Yu. Jika Fang Yu bersedia membantunya, dia tidak perlu menikah dengan Zhou Cheng. Apa yang bisa saya bantu? Fang Yu bertanya. Kamu hanya perlu berpura-pura menjadi pacarku, dan aku akan mengurus hal-hal lain. Dingran berkedip dan berkata, berpura-pura menjadi pacar. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, saya membantu Anda, apa yang bisa Anda berikan kepada saya? Dingran menggigit bibir merahnya, wajahnya sedikit memerah, dan berkata dengan lembut, apapun yang kamu inginkan. Aku bisa memberimu, bahkan aspek itu. Petik 2. Maaf, hadiah ini tidak menggodaku, kata Fang Yu. Wajah Dingran sedikit berubah dan berkata, lalu apa yang kamu inginkan? Aku benar-benar putus asa, Fang Yu, tahukah kamu betapa menyedihkannya seorang wanita menikah dengan pria yang tidak disukainya? Aku tidak mau hancur seperti ini selama sisa hidupku. Ada banyak cita-cita. Saat berbicara, mata Dingran sedikit merah, dan matanya penuh air mata. Tapi aku tetap tidak ingin membantumu. Setiap orang memiliki kesulitannya masing-masing.
Kamu tidak bisa selalu mengandalkan orang lain untuk membantumu menyelesaikannya, kata Fang Yu. Tapi aku sendiri tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Keluarga Zhou Cheng sangat berkuasa di Pulau Kowloon, dan keluargaku tidak berani menyinggung perasaan mereka, kata Ding Ran. Saya bisa memberi Anda solusi, kata Fang Yu. Bagaimana? Mata Ding Ran berbinar. Anda langsung pergi ke desa pegunungan kecil di barat laut atau barat daya untuk mendukung pendidikan selama 3-5 tahun. Setelah Anda kembali, Zhou Cheng pasti sudah lama menikah. Bukankah Anda akan mendapat masalah saat itu? Kata Fang Yu. Petik 2. Aku belum pernah ke desa pegunungan kecil sebelumnya, dan aku pasti tidak bisa beradaptasi dengan kehidupan di tempat itu, kata Ding Ran dengan menyedihkan. Kalau begitu, tidak mungkin, aku tidak bisa membantumu. Setelah berbicara, Fang Yu berbalik dan pergi. Dia tidak menyukai cara Ding Ran secara paksa menambah kesulitan pada orang lain tanpa memikirkan solusinya sendiri. Fang Yu, apakah kamu benar-benar ingin mati? Aku sangat. Ding Ran bertanya sambil melihat punggung Fang Yu www.novelringan.com sambil menggigit bibirnya. Aku sudah menyelamatkanmu 2 atau 3 kali. Kamu berhutang budi padaku, bukan aku. Fang Yu berkata tanpa menoleh ke belakang. Melihat punggung Fang Yu, ekspresi Ding Ran berubah, dan matanya menjadi bertekad. Karena Fang Yu menolak membantu, dia hanya bisa menggunakan caranya sendiri untuk memaksa Fang Yu membantu. Bagaimanapun, dia tidak boleh menikah dengan Zhou Cheng. Qin Yimo mengirim Fang Yu kembali ke komunitas Lijiang. Sebelum turun dari bus, Qin Yimo berkata kepada Fang Yu, jangan lupa kata-kata yang ingin kamu berikan padaku. Jangan khawatir, aku tidak pernah mengingkari janjiku, kata Fang Yu. Saat itu jam 8 malam. Fang Yu naik lift ke atas. Begitu dia membuka pintu, dia melihat Liu Lianxia duduk di sofa, memegang secangkir teh panas di kedua tangannya. Dia sudah merasakan keberadaan Liu Lianxia, jadi dia tidak terlalu terkejut. Xiao Yu, kamu kembali. Nona Liu sudah lama menunggumu di sini. Wang Yan tersenyum saat melihat Fang Yu. Yu Yuiwei duduk di samping, menatap Liu Lianxia, lalu ke Fang Yu, matanya redup. Xiao Yu, apakah kamu sudah makan? Aku sudah meninggalkan makanan untukmu, dan kamu bisa memakannya setelah panas, kata Wang Yan. Jangan khawatir, aku mungkin harus keluar nanti, kembali lagi nanti, dan makan nanti. Fang Yu tidak memasuki rumah, memandang Liu Lianxia, dan berkata, ayo pergi. Liu Lianxia sama sekali tidak berani menatap Fang Yu, berdiri, menundukkan kepalanya dan berjalan menuju Fang Yu. Aku baru saja kembali dan pergi. Wang Yan bertanya dengan bingung. Ada beberapa hal yang harus ditangani, saya akan segera kembali, kata Fang Yu. Yu Yuiwei memandang Fang Yu dan Liu Lianxia. Yang pergi, merasa sangat tertekan, dan bahkan merasa lemah. Ternyata kakak Fang Yu sudah punya pacar dan masih gadis cantik, AB 136 tidak mengontrol intensitasnya. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Di dalam lift, Fang Yu melirik Liu Lianxia dan berkata, saya telah memberi Anda waktu beberapa hari, jadi saya harus memeriksanya, bukan? Liu Lianxia tampak sedikit pucat, dan berkata, saya hanya menentukan identitas dan lokasi 8 pembunuh. Mungkin ada pembunuh lain, tapi saya benar-benar mencoba yang terbaik. Baru 8, hadiah 100 juta dolar AS, pembunuh yang datang ke kota Jianghai pasti jauh lebih dari itu. Kata Fang Yu. Liu Lianxia gemetar dan berkata, saya telah benar-benar mencoba yang terbaik. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah menggunakan semua sumber daya untuk mengetahui identitas dan lokasi 8 pembunuh tanpa merasa takut. Fang Yu merenung sejenak, dan berkata, 8 adalah 8. Aku akan membunuh mereka semua malam ini. Semuanya terbunuh. Liu Lianxia terkejut, mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu. Kalau tidak, menurutmu mengapa aku memintamu menyelidiki lokasinya? Fang Yu mengangkat alisnya. Ya, tapi 8 pembunuh ini bukanlah pemalas. Mereka semua adalah eksistensi peringkat teratas dalam daftar gelap. Salah satu dari mereka bahkan berada di peringkat 20 besar dan 2 lainnya berada di peringkat. Liu Lianxia gemetar dikatakan. Dia tahu bahwa Fang Yu sangat kuat, tetapi terlalu sulit untuk menyelesaikan 8 pembunuh teratas dalam satu malam. Kamu tidak perlu memperkenalkanku sekarang,
kami akan datang satu persatu, dan kamu akan bertanggung jawab untuk memimpin, kata Fang Yu. Aku yang akan memimpin. Liu Lianxia hampir menangis. Bahkan jika Fang Yu mati sendirian, dia masih ingin membawanya. Jika Fang Yu benar-benar dapat membunuh ke-8 pembunuh tersebut, tidak apa-apa, tetapi selama salah satu dari mereka tidak terpecahkan, atau Fang Yu dibunuh secara balasan, maka Liu Lianxia juga mati. Tidak ada cara untuk bertahan hidup. Bahkan jika dia bisa melarikan diri secara kebetulan, masalah memberikan informasi kepada Fang Yu nanti akan menyebar ke seluruh web gelap. Pada saat itu, dia akan dihukum dan dicari oleh seluruh web gelap, dan Tuhan tidak dapat menyelamatkannya. Bisakah aku tidak pergi? Liu Lianxia memandang Fang Yu dengan sedih dan bertanya. Tentu saja tidak. Pertama-tama, saya tidak mengenali jalannya. Selain itu, saya khawatir Anda akan memberi saya alamat palsu. Fang Yu tersenyum. Bibir Liu Lianxia menjadi pucat. Melihat penampilannya, Fang Yu merasa lucu, tapi tidak banyak bicara. Tempat pertama Liu Lianxia membawa Fang Yu adalah di sebuah bangunan terbengkalai di pinggiran kota Jianghai. Pemburu Saki, peringkat 42 dalam daftar gelap, pandai menggunakan semua jenis senjata api dan memiliki akurasi penembak jitu yang sangat tinggi. Dia datang ke kota Jianghai 4 hari lalu. Saat ini, dia dan Fang Yu sudah menyentuh lantai bawah gedung yang ditinggalkan ini. Dia ada di atas. Saat ini, dia mungkin sudah beristirahat. Kita bisa menyentuhnya perlahan dan memberinya pukulan fatal ketika dia tidak memperhatikan. Liu Lianxia sedang berbicara. Flap, pop, pop. Fang Yu sudah berada di atas, dan langkah kaki tidak disembunyikan sama sekali, dan suaranya tidak kecil. Wajah Liu Lianxia sedikit berubah, tapi dia masih mengertakkan gigi dan mengikutinya. Fang Yu telah merasakan nafas si pembunuh, dan dia berada di sebuah ruangan di sudut lantai 3. Dan saat dia naik ke atas, nafas ini juga bergerak. Jelas, pihak lain mengetahui kedatangannya. Fang Yu menginjak lantai 3. Dengan kaki kirinya, ledakan, api berkobar di depannya, dan suara tembakan terdengar. Sebuah peluru terbang langsung ke dahi Fang Yu. Fang Yu bahkan tidak bersembunyi, pelurunya hanya mengenai dahinya. Liu Lianxia, yang mengikutinya, baru saja melihat pemandangan ini dan sangat ketakutan hingga dia menutup mulutnya dan berteriak. Engah! Suara benturan logam terdengar. Peluru itu jatuh ke lantai. Fang Yu tanpa ekspresi, mengulurkan tangannya dan menyentuh dahinya. Tidak sakit atau gatal, bahkan tidak ada bekas di dahi. Liu Lianxia, yang mengikuti di belakangnya, hampir menatap keluar. Sial, bagaimana ini mungkin? Hunter Saki juga jelas terkejut dan dikutuk. Pada saat ini, Fang Yu mengambil langkah maju, dan dalam sekejap, dia mencapai pemburu Saki. Hunter Saki tampak ngeri, memandang Fang Yu di depannya, dan gemetar, kamu adalah. Bagaimana bisa kamu tidak mengenaliku? Aku adalah targetmu, Fang Yu. Fang Yu tersenyum. Saat berbicara, Fang Yu menamparkan wajah pemburu Saki. Retakan, tulang leher Hunter Saki patah seketika, kepalanya berputar 180 derajat. Fang Yu menoleh dan menatap Liu Lianxia, yang masih berdiri di puncak tangga, dan berkata, selanjutnya. Pembunuh kedua berlokasi di distrik Nancheng kota Jianghai. Dia sementara bersembunyi di sebuah hotel. Pembunuh ini, dijuluki lebah beracun, berada di peringkat 38 dalam daftar gelap, dan terbiasa menggunakan pembunuhan beracun untuk membunuh orang. Fang Yu membawa Liu Lianxia langsung ke pintu hotelnya dan menendang pintu hingga terbuka. Jantung Fang Yu dipukuli oleh Fang Yu dengan alat penyengat beracun yang membanjiri wanita muda di tempat tidur bahkan tanpa sempat bereaksi. Yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Fang Yu telah memecahkan 6 pembunuh. Tidak buruk, setidaknya informasimu benar. Fang Yu berkata kepada Liu Lianxia dalam perjalanan menuju pembunuh ketujuh. Saat ini Liu Lianxia memandang Fang Yu seolah-olah sedang melihat hantu. Dari 6 pembunuh yang dibunuh Fang Yu, masing-masing berperingkat lebih tinggi dari Liu Lianxia dalam daftar gelap, dan masing-masing adalah pembunuh teratas yang menakutkan. Namun solusi Fang Yu terhadap mereka semudah menamparkan lalat. Entah tamparan atau pukulan, siapakah orang suci ini? Segera, Fang Yu datang ke lokasi pembunuh ketujuh. 6 pembunuh pertama bersembunyi di dalam gedung, tetapi pembunuh ketujuh berbeda, bersembunyi di taman.
Bunglon julukan pembunuh ini menempati urutan ke-23 dalam daftar gelap. Dia sangat pandai menyembunyikan dirinya dan suka membunuh target di luar ruangan, kata Liu Lianxia sambil berjalan. Dengan kata lain, kamu hanya tahu kalau dia bersembunyi di taman ini, tapi kamu tidak tahu lokasi tepatnya. Fang Yu bertanya. Ya, Liu Lianxia mengangguk. Kalau begitu kamu bisa mencarinya, taman ini cukup besar, kata Fang Yu. Saat ini sudah pukul 10.20 tengah malam, dan tidak ada pejalan kaki lain di taman. Untuk menghemat energi, banyak lampu jalan yang dimatikan, dan seluruh taman terlihat gelap. Fang Yu tidak merasakan nafas yang tidak normal. Tampaknya pihak lain sangat pandai bersembunyi seperti yang dikatakan Liu Lianxia. Fang Yu membawa Liu Lianxia ke bagian dalam taman. Saat itu sudah larut malam dan angin sejuk bertiup. Menjadi begitu sunyi di mana-mana membuat Liu Lianxia merasa sedikit ketakutan, dan mau tidak mau mendekat ke Fang Yu. Fang Yu melirik Liu Lianxia dan berkata, kamu sangat berani, bagaimana kamu masih bisa menjadi seorang pembunuh? Liu Lianxia menggigit bibirnya dan berkata, sebenarnya, saya bukan seorang pembunuh, saya hanya bisa menjadi tentara bayaran. Kamu sangat kekurangan uang, kamu adalah murid Frostcold Palace, dan kamu masih keluar untuk menghasilkan uang tambahan. Jika tuanmu tahu tentang www.novelhall.com gelombang, aku khawatir kamu akan dihukum mundur. Fang Yu tersenyum. Liu Lianxia tampak stagnan dan berkata, jika tidak ada kekurangan uang, siapa yang mau melakukan pekerjaan berisiko tinggi seperti itu? Dengan kekuatanmu, sungguh tidak mudah untuk hidup sampai sekarang, kata Fang Yu. Menghadapi sarkasme Fang Yu, Liu Lianxia menghela nafas dalam hatinya, tapi tidak berani membantahnya. Dia telah melihat kekuatan mengerikan Fang Yu. Fang Yu benar-benar memenuhi syarat untuk mengatakan itu padanya. Namun, tingkat keberhasilan Liu Lianxia dalam menjalankan tugas tersebut sebenarnya sangat tinggi. Selama ia menggunakan teknik menawan, hampir tidak ada pria yang bisa menolaknya, bahkan wanita pun banyak yang harus bersujud di bawah rok delimanya. Namun, keterampilan pembunuhnya tidak berguna di depan Fang Yu. Rintik, saat Liu Lianxia sedang memikirkannya, sebuah suara yang sangat kecil tiba-tiba teringat di udara. Liu Lianxia tidak mendengar suara ini sama sekali. Tapi Fang Yu bisa mendengar dengan jelas. Dia langsung mengulurkan tangan dan mendorong Liu Lianxia ke tanah. Cahaya perak menyala di udara. Fang Yu mengulurkan jari-jarinya dan menjepit jarum beracun di antara jari-jarinya. Bunglon, di sini. Fang Yu menoleh dan melihat ke hutan kecil di belakangnya. Fang Yu maju selangkah. Engah, engah. Beberapa jarum beracun ditembakkan lagi ke dalam hutan. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan mengayun ke depan. Ledakan. Pepohonan di seluruh hutan kecil membungkuk ke kanan dan tumbang. Apa? Jeritan terdengar, dan sesosok virus terbang keluar dari hutan. Sial, aku tidak mengontrol intensitasnya. Fang Yu melihat tangan kanannya dan menggelengkan kepalanya. Bab 137, faktor risiko sangat rendah. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Liu Lianxia, yang didorong ke tanah oleh Fang Yu, hanya melihat kengerian di matanya ketika dia melihat hutan kecil yang runtuh di depannya. Sesosok tubuh jatuh ke tanah di samping hutan, dan genangan darah tumpah dari tanah. Orang ini mengenakan seragam kamuflase berwarna hijau tua, mirip dengan warna hutan kecil. Sepertinya dia adalah Bunglon. Fang Yu melangkah maju, mengangkat kakinya, membalikkan tubuh Bunglon, dan melihat wajahnya. Ini orang Eropa. Apakah dia akan mati? Liu Lianxia melangkah maju dan bertanya, melihat ke arah Bunglon yang berdarah dan tidak bergerak itu. Apa maksudmu? Fang Yu memandang Liu Lianxia dengan ringan. Liu Lianxia gemetar. Memang benar, meski hutan sebesar itu runtuh, bagaimana mungkin Bunglon yang bersembunyi di dalamnya tidak mati? Hanya saja Fang Yu baru saja menyegarkan kembali kognisi Liu Lianxia. Fang Yu baru saja menamparkan lembut di udara, dan dia bisa menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Kemampuan seperti ini, Liu Lianxia hanya melihat tuannya. Tapi tuannya adalah pembangkit tenaga listrik di alam Wuzun. Fang Yu di depannya, terlihat lebih muda darinya, tetapi memiliki kekuatan mengerikan yang setara dengan Wuzun. Fang Yu, siapa dia? Tidak hanya di China, tapi juga di dunia. Jika Anda mengetahui keberadaan Fang Yu, saya khawatir akan menimbulkan sensasi yang luar biasa bukan? Ayo pergi,
masih ada satu yang terakhir, kata Fang Yu. Petik 2 titik titik titik. Baiklah baiklah. Liu Lianxia akhirnya tenang saja. Ngomong-ngomong, jangan lupa mengambil foto jenazah mereka. Fang Yu mengingatkan lagi. Liu Lianxia buru-buru mengeluarkan ponsel dari saku celananya dan mengambil foto bunglon di tanah. Saat membunuh pembunuh sebelumnya, Fang Yu memintanya untuk mengambil gambar, meskipun dia tidak tahu tujuannya. Apakah Fang Yu ingin mengumpulkan foto-foto ini untuk dinikmati? Dia adalah seorang pembunuh dengan hobi mesum. Begitu pemikiran ini muncul, Liu Lianxia merasa panik. Tapi sangat mirip, Fang Yu selalu memiliki penampilan yang dingin dan tanpa ekspresi, itu tidak normal sama sekali. Jika Fang Yu benar-benar seorang pembunuh mesum, bukankah situasinya sangat berbahaya? Tidak, dia harus menemukan kesempatan untuk kembali ke sekte. Adapun tanda kutukan di tubuhnya, hanya dengan melihat guru pasti punya cara untuk membebaskannya. Hai, Fang Yu menepuk kepala Liu Lianxia, membuat Liu Lianxia berteriak ketakutan dan hampir duduk di tanah. Melihat ekspresi terkejut Liu Lianxia, Fang Yu sedikit mengernyit. Kamu, jangan bunuh aku, kata Liu Lianxia dengan wajah pucat. Saya bertanya padamu, oh, dia berada di desa Jianan di kota Jianghai. Liu Lianxia menghela nafas lega dan berdiri. Desa Jianan, Fang Yu mengangkat alisnya. Pihak lain telah menemukannya, menandakan bahwa dia sudah mengetahui keberadaannya. Titik. Dalam perjalanan ke desa Jianan, Liu Lianxia berkata, pembunuh ke-8 disebut Superman Caesar. Dia berada di peringkat ke-19 dalam daftar gelap dan sangat kuat. Petik 2. Superman. Seperti apa nama filmnya, kata Fang Yu. Dikatakan bahwa dia keluar dari laboratorium genetika. Laboratorium itu mengkhususkan diri pada beberapa penelitian terlarang pada manusia. Dan Caesar adalah salah satu produk jadi dari laboratorium itu. Dia adalah manusia yang dimodifikasi dengan kekuatan yang sangat kuat. Posisi yang diberikan kepada dia adalah gudang daging manusia yang mematikan, kata Liu Lianxia. Persenjataan senjata manusia, sangat kuat. Fang Yu mengangkat alisnya. Yah, jika dia tidak hebat, bagaimana dia bisa masuk ke dalam 20 besar daftar gelap? Kamu harus tahu bahwa perbedaan antara 20 besar daftar gelap dan kekuatan di balik 20 besar itu jauh lebih dari satu nilai. Liu Lianxia setelah jeda, dia berkata, 20 teratas dalam daftar gelap adalah pembunuh atau tentara bayaran terkuat dari seluruh dunia. Setiap orang terkenal di tempatnya masing-masing. Liu Lianxia terkejut ketika mengetahui bahwa Caesar Sang Superman juga datang ke kota Jianghai dan ingin membunuh Fang Yu. Dia awalnya mengira bahwa 20 orang besar dalam daftar gelap tidak akan peduli dengan hadiah 100 juta dolar. Menurutmu cukup menarik, siapa yang nomor 1 di daftar gelap? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Daftar gelap adalah nomor 1. Itu adalah keberadaan yang tak terlukiskan. Di daftar peringkat, posisi nomor 1 di daftar gelap kosong, kata Liu Lianxia. Dengan kata lain, tidak ada daftar rahasia dulu. Fang Yu bertanya. Tentu saja, tetapi identitas orang ini sangat misterius. Tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya atau mengetahui identitasnya. Bahkan daftar rahasia pun tidak dapat mencantumkan namanya di papan, gumam Liu Lianxia. Sangat misterius. Menurutku tidak ada orang nomor 1 di daftar gelap. Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Pasti ada, meski namanya bukan nomor 1 di daftar gelap, dia telah mencatat perbuatannya. Kamu bisa pergi dan melihatnya. Semua yang dia lakukan cukup mengejutkan dunia, kata Liu Lianxia lalu, sinar pemujaan muncul di matanya. Orang-orang memuja yang kuat, terutama Liu Lianxia, dia terutama menyukai yang kuat dengan atribut misterius. Segera, Fang Yu dan Liu Lianxia datang ke desa Jianan. Fang Yu telah tinggal di sini selama beberapa tahun. Dikatakan bahwa Caesar memiliki otak yang sebanding dengan komputer, dan kemampuan sensoriknya seakurat instrumen canggih. Kekuatannya tidak setingkat dengan 7 pembunuh sebelumnya. Sebaiknya kita masuk perlahan. Setelah Nancun, Liu Lianxia merendahkan suaranya. Tapi Fang Yu masih berjalan maju. Dengan angkuh, tanpa ada niat untuk diam. Liu Lianxia tidak punya pilihan selain mengikuti. Caesar seharusnya berada di sebuah bangunan terbengkalai di tengah desa ini, kata Liu Lianxia. Kamu tidak perlu menemukannya, jika dia sebaik yang kamu katakan, dia akan segera keluar menemui kita, kata Fang Yu. Alhasil, Fang Yu dan Liu Lianxia berjalan terhuyung-huyung di sepanjang jalan yang sepi dan sepi.
Karena tidak banyak orang yang tinggal di desa di kota ini, lampu jalan tidak dinyalakan, hanya cahaya bulan yang jatuh secara sporadis ke tanah. Setelah berjalan ke depan selama 2 atau 3 menit, Fang Yu berhenti. Ia datang. Fang Yu menoleh dan melihat ke gang samping. Di bawah sinar bulan, sesosok tubuh tinggi muncul di gang. Tentukan tujuannya, Fang Yu. Sosok ini perlahan keluar dari gang, matanya bersinar merah, menatap lurus ke arah Fang Yu. Tingginya sekitar 2 meter, dengan cahaya perak samar bersinar di sekujur tubuhnya, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti kulit manusia. Lengannya sangat kuat dan sangat panjang. Dia berdiri tegak, tetapi tangannya jatuh ke tanah, dan proporsi tubuhnya sangat tidak terkoordinasi. Aku belum mencarimu, tapi aku tidak menyangka kamu akan mengambil inisiatif untuk mengirimkannya ke pintu gelombang www.novelringan.com. Gelombang Caesar memandang Fang Yu, matanya berkedip merah. Dia adalah Caesar yang sangat kuat. Benar-benar persis sama seperti di foto. Liu Lianxia menatap orang di depannya dengan tatapan kosong, wajahnya pucat. Ketika Fang Yu menatap Caesar, mata Caesar juga berputar. Dia mengamati seluruh tubuh Fang Yu. Kekuatan tempur, 96, faktor risiko, sangat rendah. Anda dapat dengan mudah memenggal kepalanya dengan pisau. Caesar memandang Fang Yu, dan suara sistem terdengar di kepalanya. Caesar melirik Liu Lianxia di samping Fang Yu lagi. Kekuatan tempur, 376, faktor risiko, sedang. Analisis dan pengetahuan tentang identitas orang ini, peringkat ke-67 dalam daftar gelap, dengan nama Sandy Red Fox. Dia membawa beberapa senjata yang mengancam di tubuhnya dan harus diatasi terlebih dahulu. Pikiran Caesar sistem berkata. Caesar mengangkat tangan kanannya. Bas! Di telapak tangan kanannya, sebilah pisau tajam tiba-tiba berdiri. Boom! Dia bergegas menuju Liu Lianxia dengan pisau. Liu Lianxia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi target utama Caesar, dan dia tinggal di sana untuk sementara waktu, tidak bisa bersembunyi. Engah! Fang Yu mengulurkan tangannya dan langsung meraih pisau tajam Caesar. Apakah kamu memukul orang yang salah? Akulah sasarannya, kata Fang Yu. Caesar memandang Fang Yu, cahaya merah mekanis di matanya berkedip-kedip. Orang ini hanya memiliki 96 kekuatan tempur, kenapa dia bisa menangkap pedang tajamku dengan tangannya? Kaisar bertanya, sistem sedang menghitung ulang, harap tunggu. Bilah tajam di tangan Caesar tiba-tiba ditarik kembali, dan sebuah lubang gelap muncul di telapak tangannya. Ledakan, semburan cahaya api menyala, dan Fang Yu langsung ditelan bola api. Liu Lianxia yang ketakutan berteriak dan bergegas bersembunyi. Bab 138/10 daftar gelap provokatif teratas. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Nyala api menyelimuti Fang Yu dan menyala selama beberapa detik. Di bawah nyala api semacam ini, tubuh manusia akan berubah menjadi tumpukan abu hanya dalam beberapa detik. Tapi Caesar menyemprotkan api ke tangannya, dan wajahnya menjadi semakin terkejut. Dia melihat Fang Yu masih berdiri di dalam api, tidak menunjukkan tanda-tanda terbakar. Ledakan, detik berikutnya, terdengar suara keras, dan api yang menyelimuti Fang Yu langsung padam. Caesar mundur beberapa langkah. Setelah dihitung ulang, kekuatan tempur orang ini adalah 120, dan faktor risikonya sangat rendah. Saat ini, sistem di otaknya berbunyi. Bagaimana ini mungkin? Wajah Caesar berubah drastis. Kekuatan Fang Yu jauh melampaui level ini. Sistem bermasalah. Tapi kenapa saat ini salah? Baik, beri aku cara cepat untuk membunuhnya, kata Kaisar. Dipahami, sistem menjawab. Kemudian, di mata Caesar, sistem mulai menganalisis kelemahan Fang Yu. Seluruh tubuhnya penuh dengan kekurangan, menggunakan senjata yang sama sesuka hati, Anda dapat dengan mudah membunuh Fang Yu tanpa penyebaran apapun. Apakah ada masalah dengan sistem saat ini? Sepertinya saya harus mencari waktu untuk kembali ke laboratorium dan membiarkan seseorang memperbaikinya. Caesar memutuskan untuk tidak menggunakan sistem itu lagi, kedua lengannya berubah menjadi bilah tajam pada saat bersamaan, dan bergegas menuju Fang Yu lagi. Kecepatan Caesar sangat cepat, 2 bilah tajam melambai di udara, mengeluarkan suara yang menusuk. Fang Yu tanpa ekspresi, menghindari pukulan demi pukulan. Membosankan, dengan kekuatan ini, kamu tidak berbeda dengan pembunuh lainnya. Fang Yu berkata dengan ringan.
Caesar menjadi semakin ketakutan saat dia menebas. Dia sudah mengerahkan kekuatan dan kecepatan tertingginya, tetapi Fang Yu mampu mengatasinya dengan mudah. Sebaliknya, sistem menilai efektivitas tempur Fang Yu hanya 120, yang merupakan kekuatan prajurit bawaan umum. Apa masalahnya? Caesar menghentikan serangannya dan mundur. Tidak peduli apa, aku tidak percaya kamu bisa menahan pukulan terkuatku. Caesar mundur puluhan meter, meletakkan pisau tajam di tangannya, dan menyatukan telapak tangannya. Retak, kedua tangan Caesar benar-benar menyatu dan berubah menjadi meriam. Moncong hitam diarahkan ke Fang Yu. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa menahan tembakan saya. Kaisar menyeringai. Sekelompok cahaya putih terkondensasi dari moncongnya, semburan kekuatan yang kuat, memancar dari benteng. Liu Lianxia, yang bersembunyi, tampak pucat, menonton adegan ini. Jika Fang Yu meninggal, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Ledakan, seberkas kekuatan meledak dari moncongnya dan bergegas menuju Fang Yu. Fang Yu berdiri di tempatnya dan mengulurkan telapak tangan kanannya. Ledakan, suara keras dan semburan cahaya langsung menerangi seluruh desa Jianan. Sebuah lubang besar muncul antara Fang Yu dan Caesar, dipenuhi asap dan debu. Jika bukan karena dinding di sebelahnya, Liu Lianxia akan dikejutkan oleh kekuatan tadi. Fang Yu masih berdiri di tempat asapnya menyebar. Pada saat ini Caesar benar-benar ketakutan. Dia tidak menyangka Fang Yu benar-benar bisa menahan tembakannya. Ada bahaya yang fatal. Harap bertahan atau menghindari tepat waktu. Ada bahaya yang fatal. Harap bertahan atau menghindari tepat waktu. Caesar masih dalam keadaan shock, tapi sistem alarm di kepalanya terdengar keras. Hati Caesar terkejut, dan setelah pulih, dia menemukan Fang Yu sudah berdiri di depannya. Fang Yu tersenyum tipis pada Caesar, mengepalkan tangan kanannya. Wajah Caesar tercengang, dan menara dengan tangannya berubah menjadi perisai berat dengan kecepatan sangat cepat. Oh, bisakah itu diubah menjadi perisai? Hanya untuk membantuku menguji kekuatan pukulan. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan melancarkan pukulannya. Efektivitas tempur lawan melonjak, dan efektivitas tempur lawan melonjak. Sistem dalam pikiran Caesar, suaranya tergesa-gesa. Berapa kekuatan bertarungnya? Caesar bertanya dengan wajah jelek. 99.898.797, kekuatan tempur lawan telah melampaui jangkauan yang telah ditentukan, tidak dapat diperkirakan. Ini adalah suara terakhir yang didengar Caesar. Pukulan Fang Yu menggunakan hampir 20% kekuatannya. Ledakan, terdengar suara keras. Hampir segera setelah disentuh oleh tinju Fang Yu, perisainya meledak. Apa? Teriak Caesar, tubuh bagian atasnya meledak dengan ledakan, dan daging dan darah beterbangan. Kepalanya, instrumen di tubuhnya terbang keluar dan jatuh ke tanah. Tusuk, banyak bagian, daging, dan darah yang masih berupa asap putih. Tubuh bagian bawah Caesar masih berdiri di tempatnya. Wajah Fang Yu tidak senang atau sedih, hanya melirik tinjunya. Itu diledakkan olehku lagi. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Liu Lianxia bersembunyi di balik dinding, menatap Fang Yu dengan linglung, tidak berani berbicara. Setelah sekian lama, Fang Yu menghela nafas. Kapan Anda bisa bertemu lawan yang bisa membuatnya sedikit berkeringat dan berusaha sedikit untuk menyelesaikannya? Kalau tidak, itu akan sangat membosankan. Dalam perjalanan pulang, Fang Yu melirik Liu Lianxia di sebelahnya, dan berkata, "Yah, semuanya ada di telepon." Liu Lianxia mengangguk. "Malam ini, Anda memposting postingan di web gelap atas nama saya. Isinya adalah mayat para pembunuh ini, mengerti?" Kata Fang Yu. "Memposting di web gelap." Liu Lianxia terkejut. "Baiklah, Anda dapat menambahkan beberapa teks untuk menunjukkan bahwa semua pembunuh ini telah saya selesaikan. Jika ada yang tidak takut mati, datang saja kepada saya," kata Fang Yu. "Baiklah, baiklah." Liu Lianxia memahami niat Fang Yu dan mengangguk. Namun setelah beberapa langkah, Fang Yu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia meminta Liu Lianxia untuk mempublikasikan postingan ini dengan tujuan mengintimidasi para pembunuh yang lemah. Tapi Fang Yu, yang benar-benar berkuasa, tidak menolak mereka yang datang. Dia sangat ingin bertarung sekarang, dan dia ingin tahu di mana kekuatannya. Selain itu, jika beberapa orang kuat dengan basis budidaya di atas periode fondasi mendatanginya, dia juga dapat menyerap sedikit basis budidaya dan menembus 10.000 lantai lebih cepat. Setelah berpikir sejenak,
Fang Yu menoleh dan berkata kepada Liu Lianxia, baiklah, Anda masih memposting postingan tersebut, tetapi Anda harus memprovokasi 10 orang teratas dalam daftar gelap di belakang postingan. Yang terbaik adalah melakukannya membangkitkan kemarahan mereka. Mereka menarikku untuk membunuhku. Memprovokasi 10 besar dalam daftar gelap. Ekspresi Liu Lianxia berubah. 10 teratas dalam daftar gelap adalah para dewa besar yang melihat kepala dan ujung naga. Apakah itu pembunuh atau tentara bayaran, mereka pasti adalah eksistensi dari pihak yang terkenal. Bagi orang-orang ini, orang normal takut untuk menghindarinya. Fang Yu sebenarnya masih proaktif memprovokasi mereka. Ya, saya telah membuat sedikit kemajuan dalam latihan baru-baru ini. Saya ingin menemukan seseorang dengan kemampuan yang kuat untuk menguji kekuatan saya, kata Fang Yu. Petik 2 titik titik titik. Ya, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu, memprovokasi mereka, kata Liu Lianxia. Titik titik titik. Malam ini, sebuah bom besar dijatuhkan di web gelap, menyebabkan guncangan besar. Penyebabnya adalah postingan yang diposting oleh orang anonim. Isi postingan tersebut adalah mayat sekelompok pembunuh terkenal yang masuk dalam daftar gelap, dan kemudian teks, ini adalah akhir dari hadiah $100 juta gelombang www.novelringan.com gelombang foto-foto dan kalimat ini semuanya bagus, sungguh 2 kalimat terakhir dari postingan ini yang membuat kaget. Menurutku daftar gelap itu adalah peringkat burung pegar yang dibuat oleh sekumpulan sampah. Tidak ada kandungan emas, tidak ada seorang pun dalam daftar yang memiliki keterampilan nyata. Lihat, Superman Caesar ini, yang berada di peringkat ke-19 dalam daftar gelap, adalah salah satu dari saya. Aku tidak tahan, itu terlalu sampah. Petik 2. Dengan peringkat seperti ini, aku bisa dengan mudah mencapai puncak daftar gelap. Jika Anda tidak puas dengan 10 besar atau 20 teratas daftar gelap, seseorang berani memprovokasi seluruh daftar rahasia secara terbuka. Tidak masalah bagi mereka yang berada di urutan terbawah daftar gelap, tetapi Caesar juga berada di peringkat ke-19 dalam daftar gelap. Ada 18 orang kuat di depan Caesar, semuanya seperti pembunuh, bagaimana mereka bisa mentolerir provokasi telanjang seperti itu? Kurang dari 3 jam setelah postingan ini dipublikasikan, 2 komentar menarik muncul di bawah postingan. Salah satunya berasal dari Cobra Motsa yang berada di peringkat ke-13 dalam daftar gelap, dan yang lainnya berasal dari Kane, pendosa yang berada di peringkat ke-7 dalam daftar gelap. Saya kebetulan mengunjungi Huaxia baru-baru ini. Saya akan bertemu dengan Anda dan mendapatkan $100 juta. Cobra Modesa berkomentar, aku akan memenggal kepalamu, dan di samping judul daftar rahasia itu ada kepalamu. Pendosa Kane meninggalkan pesan. Banyak pembunuh yang berperingkat rendah dalam daftar gelap meninggalkan pesan untuk mendukung 2 dewa besar ini, dan memenggal kepala Fang Yu. Pembangkit tenaga listrik yang awalnya berada di peringkat teratas daftar gelap hanya meremehkan hadiah $100 juta. Tetapi setelah melihat postingan ini, meskipun mereka tidak mendapat hadiah sepeser pun, mereka ingin membunuh Fang Yu. Bab 139, saya ingin menantangnya. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Di hotel, tangan Liu Lianxia sedikit gemetar setelah memposting postingan tersebut. Seberapa besar keberanian yang diperlukan untuk mempublikasikan postingan seperti itu di web gelap? Meskipun mengetahui bahwa alamat IP di web gelap disembunyikan dan tidak ada yang dapat menemukannya, Liu Lianxia masih merasakan kepanikan ketakutan. Keluarga Tang, ruang tamu. Ji Dongshan dan Ji Rumei sedang duduk di sofa. Mata Ji Dongshan memerah, kantung di bawah matanya terasa berat, dan dia jelas sudah lama tidak beristirahat. Jiru di sampingnya sedih dan pucat. Kondisi Tang Mingde juga sangat buruk. Hanya dalam 2 malam, dia memiliki lebih banyak rambut putih. Situasi menjadi lebih buruk. Dalam 2 hari terakhir, pasangan keluarga Tang dan keluarga Ji hampir melarikan diri. Kepentingan selalu terlibat dalam banyak aspek. Segera setelah mitra-mitra ini melarikan diri, grup Tang dan grup Huan Benji sekarat dan tidak dapat bergerak, seperti raksasa yang kehilangan anggota tubuhnya. Operasi bisnis hampir mengalami stagnasi, dan bahkan para pemegang saham di grup tersebut berteriak-teriak untuk menarik uang dan keluar. Jika ini terus berlanjut, grup Tang dan grup Huan Ben akan bangkrut total dalam waktu 2 minggu. Ji Rumei telah mengetahui bahwa orang di balik rangkaian kejadian ini adalah Yang Yinzu yang telah menghilang beberapa saat.
Yang Yinzu menggunakan kekuatan keluarga Zheng untuk bekerja sama dengan pengaruh keluarga yang di selatan Sungai Yangtze untuk memaksa perusahaan-perusahaan tersebut antri. Keluarga Zheng adalah keluarga seni bela diri nomor 1 di Huaibei. Di bawah intimidasi keluarga tingkat ini, perusahaan-perusahaan tersebut tidak punya pilihan selain berdiri di sisi keluarga Yang. Saat ini, keluarga Tang dan keluarga Ji tidak dapat menemukan cara yang baik untuk menghentikan permainan. Untuk membuat perusahaan-perusahaan ini bangkit kembali, mereka memerlukan dukungan dari sebuah keluarga yang setara, dan bahkan lebih kuat dari keluarga Zheng. Namun untuk saat ini, tidak ada keluarga di Jiangnan yang besar, atau bahkan Huaibei, yang dapat menandingi keluarga Zheng. Bagaimana cara menghadapinya? Dalam 2 hari terakhir, Tang Mingde dan Ji Dongshan serta putrinya telah memikirkan masalah ini. Pada saat ini, Tang yang berkursi roda turun ke bawah dengan bantuan seorang pelayan. Ji Dongshan dan putrinya buru-buru bangun untuk menyambut Tuan Tang. Elder Tang melambaikan tangannya dan berkata, jika lawannya adalah keluarga Zheng, tidak mungkin bagi Anda untuk menemukan solusi hanya dengan duduk di sini. Wajah kalian bertiga yang hadir sedikit berubah. Apa yang Penatua Tang katakan sebenarnya, mereka benar-benar tidak dapat memikirkan solusi apapun. Mengapa kamu tidak memberitahu Dr. Fang yang jenius, biarkan dia membantu? Kata Tang Tua dengan suara yang dalam. Tang Tua, kami sebenarnya berpikir untuk meminta bantuan Tuan Fang. Tapi Tuan Fang sama sekali tidak berkecimpung dalam dunia bisnis. Dia mungkin tidak tertarik dengan pergulatan antar perusahaan seperti ini, jadi kami tidak mau ganggu dia, kata Rumei. Tuan Fang memang bukan anggota dunia bisnis, tapi dia mengenal seseorang yang bisa bersaing dengan keluarga Zheng. Kata Tang Tua. Wajah Ji Rumei sedikit berubah dan berkata, Tang Tua, maksudmu, Nona Qin? Penatua Tang mengangguk dan berkata, Nona Qin datang ke Jiangnan untuk memperluas karir keluarga Qin di Jiangnan. Jika kami berdua bekerja sama dengan Nona Qin, kami pasti akan dapat mencari solusi yang saling menguntungkan. Mendengar apa yang dikatakan Penatua Tang, cahaya terang muncul di mata ketiga Tang Mingde. Keluarga Qin di belakang Qin Yimo jelas tidak lebih lemah dari keluarga Zheng, bahkan bisa dikatakan telah menstabilkan keluarga Zheng. Jika mereka dapat mencapai kerjasama dengan Qin Yimo, tidak diragukan lagi itu akan menjadi penyelamat bagi Tang Ji dan keluarganya. Mereka dapat memanfaatkan keluarga Qin untuk memanggil kembali semua mitra itu. Tapi kunci untuk mencapai kerjasama dengan Qin Yimo terletak pada satu orang. Fang Yu. Hanya Fang Yu dan Qin Yimo yang mengenal satu sama lain dengan baik. Oh, saya harus merepotkan Dr. Jenius Fang lagi. Saya harap Dr. Jenius Fang tidak bosan, kita tidak punya pilihan. Pak Tua Tang menghela nafas dan berkata, Keesokan harinya, Fang Yu menerima telepon dari Ji Rumei. Fang Yu sedikit mengernyit setelah mendengar apa yang terjadi baru-baru ini. Keluarga Zheng, keluarga Yang, mereka masih tidak berhenti. Tampaknya pelajaran yang diajarkan kepada mereka di Danau Yuexin hari itu masih terlalu ringan. Kamu ingin bekerja dengan Qin Yimo? Fang Yu bertanya. Yah, kita hanya bisa bekerja dengan Nona Qin sekarang, jika tidak, kedua keluarga kita akan runtuh, kata Ji Rumei. Saya akan memberitahu Qin Yimo masalah ini dan memintanya untuk mewawancarai Anda, kata Fang Yu. Terima kasih, Tuan Fang. Ji Rumei berkata dengan tulus. Setelah menutup telepon, Fang Yu segera menelepon Qin Yimo. Keluarga Tang dan keluarga Ji. Saya akan bertemu dengan mereka, tetapi kerjasama ini mungkin tidak berhasil. Saya terutama mempertimbangkan kepentingan keluarga Qin kami, kata Qin Yimo. Pada hari Minggu sore, atas undangan Xia Heguang, Fang Yu datang ke wilayah militer Jiangnan, tempat Xia Heguang berada. Tuan Fang, Anda di sini. Xia Heguang sedang duduk di halaman sambil minum teh, dan ketika dia melihat Fang Yu, dia segera berdiri. Silakan duduk, ajak Xia Heguang. Fang Yu duduk di kursi di depan Xia Heguang. Dengarkan teratai, keluar dan tuangkan teh. Ayo, kakek. Xia Tinghe keluar rumah dengan enggan dengan pakaian kasual. Xia Tinghe menghampiri Fang Yu dan melirik Fang Yu. Jejak ketakutan muncul di matanya. Dia masih tidak melupakan apa yang dikatakan Fang Yu padanya hari itu, dan metode kejam Fang Yu. Xia Tinghe menunduk dan menuangkan secangkir teh panas untuk Fang Yu. Tuan Fang, minumlah teh. Xia Tinghe membawakan teh ke wajah Fang Yu, tidak berani menatap langsung ke arah Fang Yu. Fang Yu tidak peduli dengan Xia Tinghe, mengambil cangkir teh,
mengangkat kepalanya dan menyesapnya. Biarkan aku datang, ada apa? Fang Yu bertanya. Tinggal 1,5 bulan tersisa untuk kompetisi besar. Saat itu, setiap wilayah militer akan mengirimkan tim yang terdiri dari 10 orang. Saya meminta Tuan Fang untuk datang hari ini, sehingga Tuan Fang akan memilih anggota tim yang akan mengikuti kamu di kompetisi besar. Ini akan membawa seluruh tim elit di bawahnya, sekitar 50 atau 60 orang. Tidak termasuk Xiaolong, kamu hanya perlu memilih 8 orang untuk bergabung dengan tim, kata Xia Heguang. Oh, Fang Yu mengangguk. Setelah minum 2 cangkir teh lagi, terdengar langkah kaki di luar kompleks. Huang Xiaolong dan Xia Weiyu masuk ke dalam kompleks. Melihat Fang Yu duduk dan minum teh bersama Xia Heguang, ekspresi Xia Weiyu langsung berubah. Dan Huang Xiaolong sedikit menyipit, matanya suram. Kakek, kamu bilang kamu menemukan seorang master untuk memimpin tim, jadi itu benar-benar dia. Bagaimana dia layak? Xia Weiyu melangkah maju dengan marah dan bertanya. Hujan ringan, bagaimana sopan santunmu? Diam, Xia Heguang memarahi. Melihat kemarahan kakek, hati Xia Weiyu kaget dan wajahnya sedikit berubah. Tetapi ketika dia melihat Fang Yu dengan wajah tenang, dia sangat kesal dan tidak bisa menahan diri untuk terus berkata, kakek, mengapa kamu ingin dia memimpin tim? Dia hanya satu. Xia Weiyu ingin terus berbicara, tetapi Xia Tinghe, yang berada di sebelahnya, menarik tangannya untuk mencegahnya melanjutkan. Pada saat ini, Huang Xiaolong melangkah maju untuk memberi hormat kepada Xia Heguang, dan berkata, pelapor komandan. Saya telah membawa semua anggota pasukan sihir, total 54 orang. Gelombang www.novelringan.com gelombang sedang menunggu di luar. Yah, Tuan Fang secara pribadi akan memilih pemain untuk membentuk tim untuk sesi ini. Xia Heguang mengangguk dan berkata. Huang Xiaolong memandang Fang Yu dengan keengganan dan bahkan kebencian di matanya. Dia tidak menyangka Xia Heguang benar-benar mengundang Fang Yu kembali. Fang Yu jelas hanyalah seorang pejuang bawaan. Dan dia, Huang Xiaolong, adalah seorang master dan letnan jenderal. Dia telah bekerja untuk Xia Heguang selama bertahun-tahun. Kapten yang memimpin tim di setiap sesi bisa mendapatkan reward yang sangat besar. Jika Anda bisa mendapatkan peringkat yang bagus, itu adalah suatu kehormatan besar dan berdampak besar pada resume pribadi Anda. Huang Xiaolong telah berlatih dengan tekun selama beberapa tahun, berusaha meningkatkan wilayahnya, hanya untuk bersinar dalam kompetisi ini. Tapi Xia Heguang buru-buru menemukan orang luar, dan dia masih seorang siswa sekolah menengah untuk memimpin tim. Ini membuat Huang Xiaolong tidak bisa diterima. Huang Xiaolong memandang Xia Heguang dengan kebencian di matanya, dan berkata, Marsekal, apakah Anda benar-benar ingin dia memimpin tim dan berpartisipasi dalam kompetisi ini? Xia Heguang mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah keputusan yang saya buat setelah mempertimbangkan dengan cermat. Memikirkan tentang itu, Huang Xiaolong menyeringai dan tiba-tiba menunjuk ke wajah Fang Yu, Marsal, pria ini hanya memiliki basis budidaya seniman bela diri bawaan, bagaimana dia bisa memimpin tim? Ada 54 berdiri di luar. Elit, setidaknya ada 50 orang dengan basis kultivasi lebih tinggi dari dia. Jika Anda membiarkan dia memimpin tim, siapa yang akan diyakinkan? Wajah Xia Heguang serius, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Xiaolong, aku tahu itu di dalam hatimu. Aku ingin maju ke depan, sangat tampan, aku ingin berhadapan langsung dengannya. Jika aku menang, biarkan aku memimpin tim dan biarkan orang ini pergi. Jika aku kalah, aku akan mematuhi pengaturan. Komandan, Huang Xiaolong mengertakkan gigi, bab 140 hanya kekerasan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Singles. Xia Heguang sedikit mengernyit, memandang Huang Xiaolong, dan berkata, Xiaolong, saya tahu kamu tidak yakin, tapi kekuatan Fang Yu sama sekali tidak sesuai dengan basis kultivasi yang dia tunjukkan. Dia dapat dengan mudah mengalahkan jenius seni bela diri Yang Jian, yang dikenal sebagai jenius seni bela diri Jiangnan yang berumur 50 tahun sekali, dan juga dapat membunuh pembunuh dari 2 alam Grandmaster. Aku teringat ikan mati yang tiba-tiba melayang, saat aku melihat Fang Yu untuk pertama kalinya. Xia Heguang tahu bahwa kekuatan Fang Yu jelas jauh melampaui ranah seniman bela diri bawaan. Huang Xiaolong hanya melihat aura dasar budidaya Fang Yu, tetapi tidak menyadari kekuatan Fang Yu.
Marshal, jika dia benar-benar memiliki kekuatan, mengapa Anda harus memblokir permintaan saya untuk melawannya? Jika dia bisa mengalahkan saya, maka dia akan mampu meyakinkan penonton. Jika dia kalah dari saya, itu hanya membuktikan bahwa orang tersebut tidak layak sama sekali. Pimpin tim, Huang Xiaolong menyela Xia Heguang. Hatinya begitu penuh kecemburuan sehingga dia mengabaikan dialog hormatnya dengan atasannya dan bahkan berulang kali menyela kata-kata Xia Heguang. Di waktu normal, dia akan dihukum karena perilaku ini. Saudara Xiaolong benar, kakek, kamu boleh membiarkan saudara Xiaolong melawan Fang Yu ini satu persatu. Kamu dengan gegabah membiarkan dia menjadi kapten kompetisi ini. Bukan hanya saudara Xiaolong dan sekelompok pemain yang tidak puas, saya tidak yakin. Xia Weiyu, yang berdiri di dekatnya, menatap Fang Yu dengan marah dan berkata, "Kakak, Xia Tinghe ingin menghentikan Xia Weiyu berbicara, wajahnya sedikit pucat. Dia telah melihat metode horor Fang Yu, dan dia tahu betapa kuatnya Fang Yu. Jika Huang Xiaolong memilih Fang Yu, jika Fang Yu membuat marah Fang Yu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Dengarkan Lotus, ada apa denganmu hari ini? Mengapa kamu lebih memilih membantu orang luar seperti Fang Yu daripada berbicara dengan kami?" Kata Xia Weiyu dengan mata terbuka. Xia Tinghe menghela nafas ringan dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu betul sifat keras kepala adiknya, dan sekarang tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Xia Heguang melirik Fang Yu dan menemukan bahwa Fang Yu sedang minum teh sambil melihat sangkar burung yang tergantung di dahan tidak jauh dari situ. Dia merasa nyaman. Seolah apa yang terjadi sekarang tidak ada hubungannya dengan dia. "Marshal, saya harap Anda menyetujui permintaan saya. Jika tidak, saya tidak akan yakin." Huang Xiaolong membungkuk pada Xia Heguang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Xia Heguang tampak serius dan berkata, "Permintaan Anda bergantung pada apakah Tuan Fang bersedia menerimanya." Setelah berbicara, semua orang memandang Fang Yu bersama-sama. Pada saat ini, Fang Yu sedang menatap burung-burung di dalam sangkar burung, dan tiba-tiba dia menyadari bahwa lingkungan sekitar sepi, dan dia kembali sadar dan bertanya, "Bagaimana? Sudahkah Anda mendiskusikan hasilnya?" "Tuan Fang, saya tidak tahu apakah Anda bersedia menerima permintaan Xiaolong?" Xia Heguang bertanya. Xia Heguang juga memimpin tentara sebelumnya. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengandalkan mulutnya untuk meyakinkan kapten kelompok elit lawan Yu, yang datang dari udara. Betapa kuatnya Fang Yu, dia masih harus menunjukkan tangannya untuk membuat mereka tutup mulut sepenuhnya. Oleh karena itu, Huang Xiaolong mengusulkan untuk berhadapan langsung dengan Fang Yu, yang juga merupakan peluang bagus bagi Fang Yu. Fang Yu melirik Huang Xiaolong, tersenyum tipis, dan berkata, "Bukankah aku sudah berdiskusi dengannya? Waktu itu juga dihitung, lalu kamu kabur begitu saja. Bagaimana kamu bisa dihitung sebagai pertandingan?" Xia Weiyu berkata dengan keras dari samping. Huang Xiaolong menyipitkan mata dan berkata, "Saya tahu Anda memiliki sedikit kekuatan kasar, tetapi seni bela diri. Ini bukan hanya kekuatan kasar. Jika tidak, semua orang kuat di dunia adalah ahli seni bela diri." Kekuatan kasar. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang seni bela diri. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, selama kamu bisa mengalahkan lawan, kamu dianggap kuat." Huang Xiaolong tersenyum dingin dan berkata, "Kalau begitu, apakah Anda memiliki keberanian untuk menantang saya? Saya bisa membuktikan maksud saya. Dalam pertarungan sesungguhnya, kekerasan hanya dapat dianggap sebagai bantuan, dan yang paling penting adalah kekuatan fisik dan berbagai pertarungan keterampilan. Yah, karena kamu harus bertanding, ayolah." Fang Yu berdiri dan menggeliat. "Kami pergi berperang di luar halaman. 54 elit semuanya ada di luar. Kita bisa membiarkan mereka menjadi saksi dari kontes ini." Melihat Fang Yu menyetujui permintaan tersebut, mata Huang Xiaolong dipenuhi dengan kegembiraan. Dia akan segera membuktikan bahwa Fang Yu hanyalah seorang pejuang bawaan yang agak brutal. Sebagai ahli seni bela diri, dia dapat menghancurkan Fang Yu baik itu di bidang kultivasi, penggunaan energi sejati, atau keterampilan bertarung. Di saat yang sama, bisa memamerkan kekuatannya di depan 54 elit tidak diragukan lagi merupakan kesempatan bagus untuk berdiri. Semua orang berjalan keluar kompleks tentara. Berdiri di sini adalah elit formasi persegi. Faktanya, kebanyakan dari mereka adalah pejuang dengan 10 atau lebih level bawaan,
dan beberapa dari mereka telah mencapai ranah master setengah langkah. Melihat Xia Heguang keluar, para elit ini memberi hormat bersama dan berteriak, "Tampan sekali." Ini adalah calon kapten yang dipilih oleh Das Huaixia. Namanya Fang Yu. Dilihat dari aura yang terpancar dari tubuh Fang Yu, dia adalah seorang seniman bela diri ke-7 atau ke-8 dan bawaan. Basis kultivasi ini terlalu rendah, dan orang ini terlihat sangat muda, lebih seperti pelajar. Bagaimana bos bisa menemukan orang seperti itu untuk memimpin tim? Memilih salah satu dari mereka untuk memimpin tim lebih cocok daripada pemuda ini, bukan? Tentu saja mereka tidak berani mengucapkan kata-kata tersebut, mereka hanya bisa menahan hati. Namun, tatapan mata Fang Yu dan ekspresi suram yang tiba-tiba sudah menjelaskan segalanya. Tentara adalah tempat di mana kekuatan itu penting. Bahkan jika pemuda ini memiliki kerabat dengan Xia Heguang, mereka tidak akan yakin. Jangan terlalu kecewa, Fang Yu hanya calon kapten. Dia belum tentu kapten. Saat ini, Huang Xiaolong tiba-tiba tersenyum. Saat dia mengatakan ini, wajah para elit sedikit mereda. Dengan izin Marsal, selanjutnya saya akan bersaing dengan Fang Yu untuk menentukan siapa kaptennya. Huang Xiaolong melanjutkan, saat dia mengatakan ini, para elit menjadi bersemangat. Huang Xiaolong adalah atasan langsung mereka, dan dapat dikatakan bahwa mereka adalah instruktur mereka. Mereka secara alami bersedia menjadikan Huang Xiaolong sebagai kapten dan memimpin mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Oke, istirahat dulu, kamu bisa menyaksikan diskusi kami di sebelahmu, yang setara dengan bertindak sebagai saksi. Huang Xiaolong berdiri dengan tangannya dan berkata, para elit yang berdiri tegak segera bersantai. Setelah beberapa saat, 54 anggota tim elit duduk di rumput di samping mereka, memandang Fang Yu dan Huang Xiaolong di ruang terbuka. Tidak jauh dari sana, diskusi akan segera dimulai. Menurutmu berapa banyak pukulan yang bisa dilakukan anak ini? Terakhir kali saya pergi ke kelas tinju dengan Letnan Jenderal, saya menderita 3 pukulan dan sedikit nyeri di dada selama seminggu. Anak ini sangat lemah, saya pikir saya akan mendapat 1 pukulan paling banyak. Sebuah pukulan, itu terlalu lemah, bukan? Bagaimana bos bisa menemukan ayam lemah untuk menjadi kapten kita? Bukankah ini meremehkan kita? Anggota tim elit berbisik dan tertawa lelucon dari waktu ke waktu. Dalam pandangan mereka, Fang Yu, yang hanya memiliki 7 atau 8 basis budidaya bawaan, tidak dapat memiliki kekuatan untuk bertarung di depan Huang Xiaolong. Xia Heguang dan kedua saudara perempuannya berada di sisi lain. Lihat itu Fang Yu, dia akan belajar satu sama lain dan dia terlihat malas. Apakah dia benar-benar mengira dia adalah master yang tiada taranya? Saudara Xiaolong pasti akan memukulinya sampai habis untuk menemukan gigi. Xia Weiyu melihat Fang Yu, matanya penuh amarah. Melihat Xia Tinghe tidak berbicara, Xia Weiyu mengulurkan tangan dan meremas lengan Xia Tinghe, dan bertanya, Tinghe, kamu juga harus optimis terhadap saudara Xiaolong. Xia Tinghe menggigit bibir merah mudanya dan berbisik, menurutku, Fang Yu akan menang. Dia mengalami mimpi buruk dalam beberapa malam terakhir, dan yang dia impikan hanyalah adegan di mana Fang Yu menghajar kedua pembunuh itu hingga menjadi manusia. Dengarkan dia, kamu telah memberontak, dan sekarang kamu lebih memilih mendukung orang luar daripada Xiaolong. Xia Weiyu berkata sedikit tidak puas. Mata Xia Tinghe berkilat kaget, dan dia menatap Xia Weiyu dan berkata, kakak, maksudmu? Kakak Xiaolong bukan orang luar. Kamu dan dia. Xia Weiyu tersipu, dan menggelengkan kepalanya dengan cepat, berkata, dengarkan dia, jangan bicara omong kosong, aku belum menjalin hubungan dengan saudara Xiaolong. Xia mendengarkan dia tersenyum lembut, dan tidak berkata apa-apa. Xia Heguang mendengarkan percakapan antara kedua saudara perempuan itu, tetapi tidak berkomentar. Perhatiannya saat ini tertuju pada Fang Yu. Meskipun dia tahu bahwa Fang Yu sangat kuat, dia juga pernah mendengarnya. Hari ini, dia akhirnya mendapat kesempatan untuk melihat keahlian Yi Xiaoyu.